aku pakai buat beli skincare, Bu. Aku pakai buat beli kuota, Bu. Aku pakai buat beli cilok, Bu, gitu ya. Cimol, cibai, oh semua dipakai. Ada nggak yang kamu tabungkan? Nggak ada, Bu. Saya penting saya kan dapat uang dari mama, terus saya belanjain semaunya saya mau. Nah, ini kan sebenarnya pola pendidikan yang salah. Kita nggak ngajarin mereka untuk gimana caranya manage uang. Ya, dapat 50.000, harusnya mereka bisa mengetahui mana sih yang jadi kebutuhan dasarnya mereka. Ya, misalkan beli kuota buat apa? Buat main game, Bu. Apakah itu kebutuhan dasar gitu ya? Atau tidak. Nah, kalau enggak, harusnya ibu bisa bilang, nak tahan dulu, nak. Sayang kalau kamu beli kuota, kuotanya habis gitu ya, uang kamu juga habis. Yuk nak mulai belajar menabung, nak. Misalkan ya, yuk nak mulai belajar nabung saham, nak. Gitu ya. Yuk mulai belajar nabung emas, nak. Misalkan ya. Nah, hal-hal seperti ini kan belum terjadi ya. Jadi banyak anak-anak kita ataupun kita sendiri yang belum melek tentang instrumen keuangan. Sehingga saya akan basic sekali mulai dari dasar, yaitu tentang dasar-dasar pengelolaan uang. Ya, jadi kalau kita lihat Bapak dan Ibu, apa sih menurut Bapak dan Ibu definisi dari uang? Mungkin ada yang punya ide di sini, boleh angkat tangan ya, nanti boleh putar wheels. Apa sih definisi uang dan makna uang menurut Bapak dan Ibu? Ya, karena kan kita mau ngobrolin tentang. Oke, boleh Bu Luciana, Bu Luciana dari Mojokerto ya. Halo Bu Lucy. Saya senang deh Halo, dengan backgroundnya Bu Lucy ini, kembang-kembang belakang ya, kayaknya seger banget. terima Oke, kasih Kak Bu, Ida. Bu Lucy, kalau Bu Lucy sendiri memandang uang itu seperti apa sih, Bu? Uang itu apa sih? Sesuatu yang penting kah? Atau sebenarnya ya ada dan nggak ada pun nggak apa-apa gitu? Ya, secara umum sih uang sebagai alat tukar ya, alat tukar kita Alat untuk tukar? mendapatkan barang atau jasa ya. Tapi Oke, lebih dari itu adalah itu sebagai apa ya sarana kita untuk memudahkan kita, misalkan kepengen membeli sesuatu dan itu sesuatu apa ya nanti yang kita harapkan dengan contoh dengan pekerjaan kan kita berharap kita punya uang yang bagus lah ya untuk betul. bisa menunjang kehidupan kita seperti itu. Mungkin Berarti di menurut bidang Ibu Lucy, uang itu hanya alat ya, Bu ya? Hanya alat eh, tukar kan, Bu? Betul ya? ya secara umum alat tukar, tapi untuk Heeh. nantinya kan bisa istilahnya untuk tadi itu ya untuk memenuhi kebutuhan, tidak hanya Mm-mm. kebutuhan juga mungkin pada akhirnya keinginan, kemudian juga nanti sebagai sarana mungkin untuk investasi seperti itu. Betul. Jadi alat yang bisa Ibu pakai untuk memenuhi kebutuhan, untuk memenuhi keinginan. Betul ya, Bu ya? Nah, by Betul the way ya. tadi Bu Luciana udah dapat berapa dari wheels yang diputar, Bu Luciana? 50.000, alhamdulillah. Rencananya 50.000-nya buat apa? Kan itu Eh, alat kan ya, Bu ya? betul. Itu Ya alat. kalau mau Rencananya buat apa, Bu? eh, kalau simpel sih pengennya sih emang apa ya istilahnya kalau untuk saya sendiri mungkin buat saldo ya misalkan kalau misalkan sekarang kan udah ada vintage nih ya untuk memudahkan Mm-mm. kita bisa menggunakan itu untuk saldo GoPay atau mungkin ShopeePay atau mungkin apa sih bank misalkan ya. Oke. Saya tuh pengen nyoba ini sih Kak. Kemarin kan sudah ada ini sih saya gambaran ya. Saya masih bingung sih nanti makanya pengen banyak tanya sih hubungan dengan reksadana gitu kan. Hmm. Nah memulainya itu reksadana yang apa gitu. Nah sekarang kalau kita apa namanya ngomongin reksadana itu kan ada apa ya sekuritas ya di situ ya. Nah Mhm. kalau udah nyinggung masalah sekuritas kan hubungannya sama uang digital ya. Nantinya Oke. untuk nah mungkin nanti Baik. udah mulai ini sih mulai setting uang digital misalnya. Wah, Makanya ini nanti udah itu satu langkah lebih maju nih, udah ngobrolin reksadana ya. iya ya. Oke, nanti saya Pengen akan bahas mulai sih. reksadana di bagian instrumen perbankan ya, Bu ya. Oke, Hmm. jadi nggak apa-apa. Berarti ini kita udah, oh Bu Luciana udah kenal nih dengan reksadana gitu kan. Nah, cuma pertanyaan saya gini Bu, tadi Ibu dapat 50.000, rencananya mau taruh di GoPay. Kenapa Ibu nggak pakai untuk, let's say misalkan beli sayur besok? Ya kan sudah ada bagiannya ya. Jadi
sudah ada bagiannya, betul. Keuangan Oke. keluarga sudah ada bagiannya. Kalau seperti ini kan uang-uang apa ya, spesial ya. Jadi harus ada pos yang lain lah yang tidak saya kebutuhan sehari-hari ya. Di luar itu Oke, kayaknya. good. Bu Luciana, jadi sebenarnya ada satu insight menarik nih Bapak dan Ibu ya. Ketika saya bertanya, Bu, kenapa nggak beli buat sayur atau makan besok? Ya karena Pak, saya udah ada itu anggarannya. Saya udah ada uangnya dari misalkan saya kerja, udah ada tuh Pak besok buat beli sayur. Atau misalkan sayur saya udah ada di kulkas. Ini uang yang saya nggak tahu ini mau dikemanain. Betul ya? Jadi Betul. sebenarnya Bapak dan Ibu, nanti yang akan kita pelajarin adalah ini. Jadi jangan sampai nanti kita gini, wah saya dapat uang nih, semua saya taruh di reksadana, semua saya taruh di emas, misalkan ya, semua saya taruh di saham. Terus tanya, besok makannya apa? Gak ada, kita nggak makan. Ya, sebulan kita nggak makan. Ya, sebulan kita. Terus gimana dong makannya? Puasa, kita puasa, gitu ya. Nah, akhirnya apa, Pak? Kebutuhan pokoknya tidak terpenuhi. Ini salah, pengertian yang salah tentang mengatur keuangan. Jadi kalau dalam konteks mengatur keuangan adalah penuhi dulu kebutuhan pokok. Jadi kalau misalkan tadi saya udah siapin buat nasi sebulan, saya udah siapin buat sayur sebulan, saya udah siapin buat daging sebulan, biaya sekolah udah aman. Ini ada uang sisa nih, mau dikemanain? Baru nanti kita ngobrolinnya investasi. Tapi kalau begini, Pak, saya buat beli nasi aja masih kurang. Saya mau beli sayur aja masih kurang. Gimana cara saya ngelola uang ya? Nah, berarti PR-nya adalah bukan di investasi. Ya, kalau kondisinya jadi kalau misalkan masih kesulitan memenuhi kebutuhan pokok, PR-nya adalah bukan gimana caranya saya investasi reksadana, tapi PR-nya nanti adalah gimana caranya punya sumber income yang lain sehingga kita punya uang tambahan dan pada akhirnya kebutuhan pokok terpenuhi dan sisanya bisa kita investasikan. Contoh misalkan uang tambahan super income, ikuti kelas ini dapat hadiahnya. Ini kan sumber income tambahan. Ya. Nah, ini kan salah satu contoh gitu ya, Bu ya. Makanya tadi Ibu Luciana bilang, ini kan Pak uang kaget, uang ini gitu ya. Akhirnya kan menjadi satu penambahan. Nah, ini salah satu contohnya. Jadi kita harus identifikasi dulu Bapak dan Ibu. Kita ada di posisi yang mana? Apakah kebutuhan pokoknya sudah terpenuhi atau belum? Kalau belum, PR-nya adalah di earning power atau di kekuatan mencari sumber pendapatan lainnya. Ya, tapi kalau nanti misalnya Pak uang saya udah cukup buat kebutuhan saya udah cukup, saya punya uang 1 juta 2 juta di tabungan, mau saya apain? Oke, kita akan ngobrolin tentang investasi keuangan. Jadi tadi insight yang bagus dari Bu Luciana gitu ya, bahwa ketika ngobrolin keuangan bukan hanya tentang ngobrolin uang yang kita punya, tapi pertanyaannya adalah udah memenuhi kebutuhan dasar belum? Ya, atau selama ini kebutuhan dasarnya kita dari ngutang ke warung, sisanya kita pakai untuk keinginan, beli handphone baru lah, beli motor baru lah gitu ya. Nah, itu yang nanti akan kita banyak bahas. Thank you Bu Luciana. Kita putar wheels-nya dulu ya Bu Luciana. Nah, nanti saya punya PR masalah reksadana ya. Oke, silakan Bu Luciana boleh dibilang menyala 2024. Menyala 2024. Dapat berapa nih Bu Luciana? Jeng 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 jeng. Alhamdulillah. Ya, 50.000 lagi. Jadi udah dapat 100.000 ya, Bu. Terima kasih. Thank Alhamdulillah. you, Bu Liana. Nah, saya satu lagi deh, boleh sini ada Pak Mula Warman nih, Bapak kita ya. Tadi kan ibu-ibu, sekarang coba bapaknya nih. Pak Mula Warman, halo. Halo, Mas. Halo, Pak Mula Warman dari mana nih Pak Mula Warman sekolahnya, institusinya? Dari Jakarta, SMA Dari Al-Azhar. Dari SMA Al-Azhar. Oh, luar biasa ini. Pak Mula SMA Al-Azhar Warman. 20. Ya. Ini kalau di Jakarta kan masalah uang pasti udah hal yang biasa banget ya. Waktu adalah uang, itu banget di Jakarta. Oke, menurut Pak Mula Warman sendiri, uang itu apa sih yang Bapak lihat? Uang ini sebagai apa, Pak? Uang itu kalau dari pengertian ekonomi itu alat tukar ya. Alat Alat tukar tukar. untuk menyupply Betul. barang dan jasa. Mhm. Tapi uang itu juga bisa jadi sumber daya gitu. Sumber daya. Dalam Oke. artian apa yang kita bisa usahakan dari uang itu bisa macam-macam. Uang itu bisa jadi bentuk investasi, bisa pemenuhan kebutuhan, Oke. bisa juga uang itu
dimanfaatin untuk menghasilkan uang yang lebih banyak lagi. Betul. Betul. Ya, seperti itu sih. Jadi Berarti tergantung orangnya. sama ya Pak ya, alat tukar dan sumber daya ya Pak ya. Berarti kalau menurut Ya, Pak Maulana, kalau dia alat tukar, apakah dia benda hidup atau benda mati Pak? Kalau dibilang alat tukar, alat tukar itu benda mati. Kalau benda saya sih mati. benda mati. Berarti sebenarnya dia tidak punya reaksi terhadap apapun karena dia benda mati, betul ya Pak ya? Iya, menurut saya Betul. gitu. Berarti kalau ada orang yang bilang, Pak, uang itu adalah sumber kebahagiaan. Benar atau enggak, Pak? Iya, kalau alat Ah, tukar uang itu. memang ya, Ah, alat tukar bukan satu-satunya sumber kebahagiaan, tapi kalau mm-mm. tidak ada uang pasti tidak bahagia gitu. Tidak bahagia ya. Jadi kalau alat memang enggak benda mati gitu ya, benda Hmm, mati. Berarti dia bisa membuat kita jadi bahagia, bisa membuat kita menjadi tidak bahagia, bergantung siapanya, Pak. tergantung ini ya, eh, konsep keuangan itu sendiri gitu. Jadi ada Hmm. yang menomorsatukan uang, tapi Oke. menomorduakan yang lain. Misalkan Good. orang yang terlalu sibuk bekerja tapi melupakan keluarganya. Mm-mm. Ada juga yang menomorsatukan yang lain, tapi uang itu nomor sekian. Betul ya. Seperti Jadi itu. banyak orang yang melihat bahwa oh ini uang uang segalanya, tapi sebetulnya Hmm, pemanfaatannya itu sangat bergantung kepada situasi yang ada gitu ya Pak ya. Kalau baik. misalkan kita anggap gini Pak, misalkan pisau deh. Pisau itu alat atau benda hidup Pak? Pisau Pisau. itu alat ya. Alat ya. Pisau itu bisa jadi makanan yang enak ya, tapi bisa juga jadi mohon maaf misalkan alat untuk berbuat kejahatan. Betul ya Pak ya? Hmm, betul. Sehingga yang membuat dia menjadi makanan enak dan membuat dia menjadi alat untuk kejahatan itu bergantung kepada siapanya, Pak. Tergantung pada orang yang bikin pisaunya. Bergantung kepada orang yang megang pisaunya. Iya Misalkan begitu. nih ya, saya pegang pisau, Pak, tapi saya bikin makanan nggak enak juga. Tapi kalau di tangannya Hmm, chef, pisau itu bisa bikin makanan yang enak, gitu ya, Pak ya. hmm. Berarti makanan enak itu bisa di-create apakah gara-gara pisaunya atau gara-gara apanya, Pak? Bergantung pada ini ya, ilmunya. Sama kayak ya, Yes, sama betul, kayak Pak. halnya ya, sama kayak uang. Ada orang yang kaya, punya banyak uang, tapi karena tidak bisa mengelolanya, jadi jatuh miskin gitu. Ada Yes. juga yang orang yang miskin yang punya sedikit uang, tapi bisa mengelolanya jadi cukup atau lebih kaya dari sebelumnya. Jadi bukan hanya alat, tapi mindset-nya yang beda gitu seperti itu. Luar biasa. Ini udah menjawab Pak dasar pengelolaan uang ya Pak ya. Jadi ini Ya. banyak miskonsepsi yang terjadi di lapangan yang menganggap adalah uang itu adalah segalanya. Uang itu yang bisa membuat orang bahagia. Uang itu yang bisa membuat dia mencapai impian. Tapi Hmm. ternyata pada dasarnya kalau kembali lagi ke definisi, uang itu hanyalah alat. Ya, artinya apa? Uang ini akan jadi apa? Bergantung kepada orang yang megangnya. Ya, orang yang megangnya akan menggunakan uang ini untuk apa? Bergantung kepada tadi mindset-nya, knowledge-nya gitu ya Pak ya. Sehingga kalau orang yang nggak punya literasi keuangan yang baik, bisa jadi uangnya itu ya untuk yang dia tahu aja gitu ya. Misalkan gini Pak, kalau Bapak lihat anak SD kelas 1 misalkan ya, pegang uang 50.000, mereka akan beli apa biasanya Pak? Mereka akan pakai apa uangnya? Mereka juga biasanya untuk beli makanan, Beli permen, makanan, coklat, permen, coklat. Ada nggak Bapak nemuin anak mainan. kelas 1 dapat uang 50.000 terus bilang gini, yes aku dapat uang jajan dari mama 50.000, aku mau nabung saham, aku buka dulu deh saham aku gitu. Ada nggak Hmm. kayak gitu? Ada sih kalau dikasih pemahaman dari orang tuanya tentang keuangan. Betul ya Pak ya. Jadi Ada mungkin yang ada tapi nggak banyak ya. hmm, Berapa banyak orang yang di keluarganya atau di sekolahnya ngomongin ini gitu ya. Paling yang paling common nggak usah saham deh gitu ya. Yang paling hmm, common adalah menabung ya kan. Karena kita nabung. selalu ada lagunya kan, Bang Bingbung yo kita, nah udah nggak kedengeran. Nah,
Berapa banyak sih anak yang ketika dapat uang itu kepikiran untuk aku mau nabung deh supaya nanti akhir tahun aku mau beli misalkan tas baru gitu ya. Aku mau nabung deh supaya akhir tahun aku bisa jalan-jalan ke Bali ya. Kenapa itu tidak muncul dalam kebijakan ataupun pengambilan keputusan si anak? Karena bisa jadi kita nggak pernah sounding ya, nggak pernah ngomongin bahwa nah kamu kalau pengen punya impian kamu harus rencanain dari sekarang. Begitu punya uang, kamu pisahin mana yang buat mencapai impian kamu, mana yang tidak gitu ya. Nah, ini tuh nggak banyak orang ngebahas ya. Makanya kenapa harus ada literasi keuangan? Karena tadi nggak banyak orang ngebahas tentang bagaimana penggunaan uang. Mereka tahu uangnya, tapi larinya kemana itu mereka nggak paham gitu ya. Yang mereka tahu adalah pokoknya saya pengen handphone iPhone misalkan ya. Saya pengen handphone iPhone, mama dia ngamuk-ngamuk pengen handphone iPhone. Anak SMA ngamuk-ngamuk pengen handphone iPhone. Tapi mereka nggak tahu bagaimana proses jalan menuju ke handphone iPhone gitu ya. Mereka nggak tahu berapa harga handphone iPhone. Bagaimana nilai 22 juta handphone iPhone diterjemahkan menjadi satu bentuk anggaran keuangan. Nah ini kan yang nggak banyak disuarakan. Nah melalui program ini kita pengen ngajak bahwa uang itu hanya alat, tapi proses pengambilan keputusan sangat bergantung kepada seberapa besar literasi keuangan yang anak-anak kita punya. Kalau mereka hanya tahu sebatas beli handphone, mereka hanya tahu sebatas yang penting punya motor baru, sebatas beli mainan, sebatas beli makanan gitu ya, sebatas nongkrong di kafe, ya mereka nggak akan kepikiran buat naruh uangnya di mana gitu, karena kita nggak pernah suarakan gitu Pak. Jadi itu insight yang bagus dari Pak Mula Warman bahwa ternyata uang itu hanyalah alat, masalah penggunaannya sangat bergantung kepada orangnya dan orangnya sangat bergantung kepada knowledge mindset yang mereka punya. Kalau nggak ada knowledge yang nggak ada mindsetnya, ya sama aja gitu ya. Mereka juga nggak akan kepikiran gitu untuk nabung gitu kan, karena mereka nggak tahu apa sih nabung, apa sih reksadana. Ya. Misalnya kayak tadi di sini Ibu Luciana bilang, Pak saya mau reksadana. Yang bagus reksadana apa? Mungkin ada beberapa orang yang baru dengar apa sih reksadana gitu ya. Nah, bayangin baru denger aja kita belum belum tentu tahu gitu ya. Apalagi kalau misalnya udah punya uang terus nggak tahu reksadana, boro-boro mau reksadana gitu kan, paling kita nabung aja gitu kan. Good insight Pak Mula Warman ya. Thank you. Bapak boleh memutar wheels, Pak. Nah, Terima kasih. oke, ini masih banyak nih pecahan besarnya nih. Silakan Pak Warman, boleh bilang menyala 2024. Menyala 2024. Putar. Set. Dapat berapa nih, Pak? 200-nya udah lewat, 50.000 deket mau ke 100.000. Nyampainya di berapa? Di 50.000. Alhamdulillah ya Pak ya. Alhamdulillah. Oke, Bapak Ibu, supaya nggak ngantuk, nanti saya akan lebih banyak berinteraksi ya. Oke, ini masih ada beberapa yang raise hand, tapi saya lanjutin materinya dulu ya, Bapak dan Ibu. Nanti kita akan bagi-bagi lagi. Tenang aja, masih panjang waktu kita ya. Jadi, kalau tadi melihat definisi yang Bapak Ibu sampaikan, sudah betul sebetulnya ya, bahwa uang itu bukanlah akhir dari tujuan bekerja. Bukanlah satu-satunya alat untuk mewujudkan impian, dan bukan juga satu-satunya sumber kebahagiaan gitu ya. Uang itu hanyalah alat tukar standar yang bisa membawa terhadap dampak positif, bisa juga berdampak negatif. Bergantung siapa? Bergantung uang itu ada di tangan siapa. Kalau uangnya ada di tangan si pemboros, ya akan boros gitu ya. Punya uang nih, misalkan gaji 13, lihat tetangga beli mobil baru, panas ya. Papa, lihat tetangga beli mobil baru, papa kita harus beli, papa. Mama, tapi kita nggak ada uang, mama. Kredit, papa, kredit ya. Dibela-belain kredit. Demi apa? Demi panas lihat tetangga beli mobil baru ya. Nah, akhirnya apa? Ya karena kebijakannya tidak bijaksana, akhirnya dari bulan ke bulan hidupnya hanya untuk bayar cicilan gitu ya. Nggak bisa fokus untuk yang lainnya ya, sehingga sangat bergantung kepada uang ini ada di tangan siapa. Saya ambil
Di sini ada beberapa contoh Bapak dan Ibu ya. Ada seorang kisah nenek penyapu jalanan bisa kurban sapi dan kambing. Artinya kalau kurban sapi dan kambing itu dia bisa nabung 30 juta dalam waktu 15 tahun. Bisa kebayang nggak Bapak dan Ibu ya? Bagaimana konsistennya nenek ini nabung selama 15 tahun sampai akhirnya bisa dapat 30 juta. Itu bukan hal yang mudah ya. Kalau kita nggak punya literasi keuangan yang baik, baru punya 2 juta, udah ngelihat tetangga beli emas, rasanya pengen beli emas, gitu ya. Baru punya uang 10 juta, lihat tetangga lebaran, kalungnya baru, pengen beli kalung baru, gitu kan, ya. Nggak tahan, gitu. Nah, tapi luar biasanya nenek ini adalah, dia bisa konsisten nabung, ya, setiap bulan, sampai akhirnya di tahun ke-15, dia bisa beli sapi, bisa beli kambing. Ini menurut saya luar biasa sekali ya. Ada dorongan besar untuk dia bisa nahan kapan pakai uangnya, kapan enggak pakai uangnya, ya. Nah, lalu kita bisa lihat dengan cerita di sebelahnya ada seorang kampung miliarder Tuban menyesal jual tanah hingga sulit dapat pekerjaan. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah dengar ceritanya ya. Mereka dapat pembebasan tanah dari Pertamina, dapat uang kaget, seperti yang tadi Bu Luciana bilang, ini uang kaget, uang yang nggak pernah diprediksi, tiba-tiba mereka pegang uang 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar. Kalau Bapak Ibu lihat dan perhatikan beberapa orang di sana justru uangnya dipakai untuk beli mobil baru gitu ya, beli baju baru, jalan-jalan, healing, ya walaupun ada yang beli emas, ada yang ini gitu ya, tapi mereka lupa bahwa ketika tanahnya udah hilang mereka nggak akan punya penghasilan gitu ya. Nah, sehingga begitu mereka punya uang, mereka beli mobil baru terus ditanya, "Bapak bisa nyetir?" Nggak bisa. Terus kenapa beli mobil? Ya tetangga saya juga beli mobil, ya udah saya beli juga. Terus buat apa mobilnya? Begitu mobilnya udah ada, nggak dipakai, ya pajaknya harus dibayar tiap tahun. Makin tinggi harga mobil kan pajaknya makin besar ya. Kemudian harus ada perawatannya, biaya terus keluar, sementara pendapatan tidak ada. Ya, akhirnya mereka menyesal menjual tanahnya karena sekarang mereka nggak punya lagi pendapatan, sementara uang yang ada terus-terusan habis. Ya, jadi ini bukan masalah siapa yang lebih kaya, tapi siapa yang lebih bisa manage uangnya. Ya harusnya kalau 1 miliar aja, Bapak Ibu taruh di deposito misalkan dengan bunga 6%, ya, Bapak Ibu sudah bisa dapat 60 juta nggak ngapa-ngapain. Uangnya tetap ada 1 miliar, ya, 60 juta tiap bulan, tiap tahun kita bisa dapat bagi hasil ataupun bunga dari deposito yang kita pakai. Ya mungkin dipakai setahun berarti kan sebulannya 5 juta, ya cukup lah ya hidup sebulan 5 juta gitu kan ya. Nah cuma pertanyaannya adalah kenapa Bapak ini nggak naruh di deposito? Kenapa Bapak ini nggak naruh di reksadana? Karena tadi dia tidak punya literasi keuangan yang baik ya. Yang dia tahu punya uang, lihat tetangganya gitu ya, beli mobil ya udah beli mobil aja. Ya, jadi sebenarnya mereka pun nggak salah-salah banget. Karena ya tadi nggak siap aja dengan uang yang banyak, kemudian manage uangnya yang akhirnya tidak tertata dengan baik dan akhirnya habis. Dan sifat uang kan begitu ya, mau banyak, mau sedikit, pasti akan habis. Tapi pertanyaannya adalah habisnya larinya kemana? Ya, kalau habisnya untuk sesuatu yang menghasilkan lagi, that's good. Misalkan tiba-tiba mereka dapat uang 1 miliar. 500 jutanya dibangunin kos-kosan 10 pintu, satu pintunya 500.000. Ya, berarti apa? Berarti setiap bulan dia akan dapat 5 juta dari kos-kosan, ya. Dan uang 500 jutanya sebetulnya tidak hilang, hanya berubah menjadi aset, yaitu kontrakan yang suatu saat dia bisa jual kembali. Nah, arah ke sini tuh mereka mungkin bisa jadi karena nggak punya literasi keuangan yang baik, mereka nggak paham gitu ya bahwa menciptakan passive income adalah salah satu goals dalam konteks kita pengen bebas finansial ya. Nah, itu yang mau kita bahas hari ini Bapak dan Ibu ya, terkait tentang masalah ini. Oke? Nah, di sini saya mau coba berdiskusi lagi mungkin ya. Menurut Ibu Resita, ini saya lihat ya ada Ibu Resita, coba. Nah, halo Ibu Resita. Ya, ini Bu Resita udah angkat tangan. Di mana Bu Resita? Dari SMKN 7 Bekasi. Wow, deket ini. Ibu Resita ini panggilannya Bu Sita atau Ibu apa nih, Bu? Saya biasa dipanggil dengan Ibu Rey.
di Ibu sekolah. Rey, oke. Ibu Rey, kalau tadi ngelihat case tadi tadi yang Bu ya, ada satu nenek-nenek gitu kan, pekerjaannya penyapu jalanan yang kita bisa taksir lah gajinya berapa gitu ya, tapi berhasil menabung 15 tahun dan bisa beli sapi dan kambing. Satu sisi ada yang punya uang miliaran rupiah, tapi sekarang menyesal karena menjual tanahnya karena dia nggak punya pendapatan lagi. Nah, menurut Bu Rey, fenomena ini apa sih yang bisa mendorong ke sini gitu, Bu? Silakan, Bu. Kalau dilihat dari 2 kasus tadi ya Pak ya, sebenarnya itu tergantung pertama dari tekad kita. Mau kita punya uang besar kecil itu bagaimana kita mengaturnya. Betul. Jadi pada saat nenek tersebut dia punya niat untuk membeli sesuatu yang pasti berguna buat diri dia, maka dia memiliki komitmen. Sama komitmen dulu. Ya, Betul. jadi mau penghasilan berapapun, tapi kalau kita punya tujuan, kita punya goals, dan kita berkomitmen, maka insya Allah mau berapa lama pun itu pasti akan terwujud. Jadi Betul. ada unsur kesabaran di sini ya. Dan kalau kasus yang kedua itu karena melihat mendapatkan uang banyak dalam waktu singkat gitu ya, kayak uang kaget seperti yang tadi sudah disebutkan. Pada saat itu dia merasa bahwa oh uangnya banyak, padahal kalau dia tidak bisa mengelola uang itu dengan bijak, maka akan habis saja. Jadi pengetahuan untuk mengelola uang tersebut itu tidak ada. Sedangkan harusnya berpikir bahwa dia memiliki uang itu, tapi dia kehilangan aset berupa tanah, Yes. ya. Jadi kan sebenarnya sama aja gitu. Dia kehilangan tanah, tapi dia mendapatkan uang. Harusnya dengan uang yang didapatkan itu, dia harus bisa mengelola dengan baik, dengan bijak, sehingga bisa berkembang seperti itu. Kalau misalkan memang membeli barang, kalau berupa kendaraan, itu kan ada penyusutan. Betul. Kalau kita tidak bisa mengelola kendaraan itu, misalkan bisa untuk disewakan gitu ya, mungkin bisa menjadi passive income. Tapi kalau tidak bisa untuk digunakan kendaraan tersebut hanya untuk apa ya, tujuan apa ya, untuk Pamer ya misalkan mungkin ya. seperti itu, atau Flexing ya, Bu ya. ya, karena kalau menurut saya kalau sudah seseorang memiliki kendaraan pribadi, itu berarti dia sudah siap dengan konsekuensinya, karena ada pajak yang harus dibayarkan setiap tahun, kemudian Betul. perawatannya gitu ya. Jadi sebenarnya akan memakan biaya, sedangkan kita tidak melihat produktif dari jika kita membeli kendaraan tersebut. Mungkin jangan beli mobil yang dipakai, tapi mungkin untuk beli kendaraan yang memang bisa kita berdayakan. Dan lagi ya balik lagi tergantung dari pengetahuan gitu ya. Pengetahuan kita bagaimana untuk bisa mengelola keuangan tersebut. Walaupun maaf, mungkin background pendidikan setiap orang berbeda-beda, tingkat rendah atau tingginya. Tapi kalau menurut saya, kalau masalah keuangan itu sebenarnya hal umum gitu ya. Hal umum di mana kita sebagai manusia fitrahnya harus bisa mengelola dan bijak untuk keuangan yang kita peroleh. Contoh sebagai kalau saya lihat tadi ibu yang tadi itu kan hanya sebagai petugas ya Pak ya. Betul, penyapu jalanan. Penyapu jalanan kan berarti dia hanya mendapatkan gaji yang Upah setiap bulan. ya. Ya. Upah pun Betul. juga kita tidak tahu berapa besarnya, apakah sesuai dengan UMR atau bagaimana, tapi dia bisa mengelolanya gitu. Sedangkan petani yang satunya lagi, kalau menurut saya kalau misalkan uang tersebut dia beli lahan persawahan gitu ya, itu kan bisa produktif gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Betul. Sebagai pegawai gitu ya, yang setiap hari cuma mendapatkan gaji setiap bulan, ya itu kita harus bisa mengelolanya sehingga gimana nih untuk bisa membuat usaha ataupun bisa mengelola uang tersebut mungkin dengan kita menyisihkan dengan kita menabung gitu Pak. Mungkin itu Betul sekali. pendapat Sip. saya. Thank you Mbak Resita. Jadi ini Bu Rey betul sekali yang disampaikan gitu ya, bahwa
memang untuk melakukan sesuatu butuh tekad gitu ya. Tekad biasanya muncul dari mimpi, dari harapan, dan tidak semua orang punya itu ya. Dan balik lagi tadi ke yang petani Tuban, ya bisa jadi sebetulnya mereka pun tuh memang tidak tahu gitu ya. Mereka pun memang tidak tahu bahwa oh ternyata uang itu bisa menghasilkan uang lagi ya gitu ya. Oh ternyata uang itu bisa diinvestasikan ya. Bisa jadi mereka tidak tahu itu karena tadi ya penyetaraan tentang informasi keuangan yang tidak merata di beberapa titik gitu ya, sehingga bagi mereka tuh taunya ya cuma belanja, flexing gitu ya, pamer. Dan ketika orang beli mobil, ini banyak yang terjebak juga ya, ketika orang beli mobil itu mereka lupa menghitung biaya penyertanya. Biaya penyerta tuh kayak apa? Ketika Anda atau Bapak dan Ibu sini memutuskan membeli mobil, maka harusnya yang menjadi salah satu faktor pengambilan keputusan adalah berapa bensin yang harus kita keluarkan ya, berapa penambahan biaya bensin yang harus kita keluarkan kan. Kalau pakai motor misalkan 50.000 seminggu cukup gitu ya. Begitu pengen pakai mobil seminggu jadi 300.000 atau 200.000. Nah, ini yang terkadang lupa orang hitung. Lalu yang kedua adalah lupa menghitung biaya servis mobil ya. Kan mobil itu harus diservis, kalau dipakai harus diservis karena kalau enggak ya bisa rusak. Dan yang ketiga adalah lupa memasukkan biaya pajak tahunan. Dan kalau pajaknya motor misalkan hanya 600.000, pajaknya mobil bisa 3 juta, bisa 4 juta. Nah, lupa ini ditambahkan. Semakin mahal harga mobil, pajaknya juga makin besar. Nah, ini yang terkadang orang luput gitu ya. Bisa sih beli mobilnya, tapi perintilannya ini yang tidak mereka perhitungkan sehingga mengacaukan cash flow-nya mereka gitu ya. Loh, kok bulan ini servis mobil lagi sih 3 juta, uang dari mana gitu ya. Kita juga pas-pasan buat cicil mobil. Nah, ini nggak mereka hitung. Mereka lupa gitu ya ini. Nah, itu jadi harap menjadi perhatian dalam mengambil keputusan bahwa ketika Bapak Ibu membeli motor, membeli mobil, ingat ada biaya tambahan pengeluaran per bulan yang harus kita keluarkan atas resiko pengambilan keputusan tersebut gitu ya. Sama kayak misalkan ngambil rumah juga gitu. Tapi kalau misalkan Pak, saya beli mobil karena saya naik ojek, naik kereta, ini harganya sehari mahal banget gitu ya. Oke, kalau mungkin masih hitungannya memper dengan biaya harian kita, mungkin mobil bisa jadi salah satu solusinya gitu. Tapi ingat di situ selalu ada faktor itu. Good. Bu Rey boleh memutar wheels-nya ya, Bu Rey. Silahkan Bu Rey. Menyala 2024. Menyala 2024. Oke, dapat berapa nih Bu Rey? Uang buat 17 Agustusannya. Alhamdulillah Bu, dapat 100.000. Terima kasih Ya Bu ya. Oke, thank you Ibu. Baik, Bapak dan Ibu, wah ya ini semakin malam kayaknya semakin panas ya. Jadi sebetulnya kenapa materi ini menjadi penting karena tadi begitu kita dapat uang, kalau nggak punya literasi keuangan yang baik, ya sudah kualitas pengambilan keputusannya menjadi kurang bijaksana ya. Nah ini nanti yang akan kita bahas ya. Misalkan tadi saya sudah contohkan, kalau anak-anak ya keputusannya nggak jauh dari membeli permen. Kenapa? Karena nggak punya literasi tentang saham. Kalau remaja ya paling beli buku, beli motor, beli handphone baru gitu ya. Kenapa? Karena bisa jadi nggak punya literasi tentang investasi dan lain sebagainya. Sehingga kita harus pelajari literasi keuangan sebagai bentuk upaya kita supaya bisa menuju merdeka secara finansial. Nah, ya, menarik sekali kalau kita mau bahas sesi ini. Jadi bagaimana menuju merdeka finansial? Bapak dan Ibu, yang pertama adalah pertanyaannya gini kan, Pak, kapan sih kita harus mulai mengelola uang? Ya saat kita punya uang gitu ya. Kalau nggak punya uang, ya ngapain apa yang mau dikelola gitu ya. Jadi pada saat Bapak punya uang, saat itulah kita akan mengelola uang kita. Nah, pertanyaannya adalah gini, bagaimana siklus kehidupan keuangan? Nah, Bapak dan Ibu, ini yang terkadang masih belum kita pahami secara betul ya tentang siklus kehidupan keuangan. Kita punya waktu atau punya umur yang terus berjalan dan kita harus sadarin bahwa setiap umur itu ada fasenya. Ya, nah di sini dari OJK, dari sikapi keuangan.com kita punya satu siklus kehidupan keuangan yang mungkin Bapak dan Ibu harus resapi bareng-bareng ya. Mungkin pada umur 0 sampai dengan 15 tahun, masa anak-anak dan masa dewasa, bisa jadi kita berada pada posisi yang belum punya penghasilan.
Betul ya? Belum punya penghasilan. Penghasilan kita paling masih ngandelin uang jajan dari orang tua. Tapi kita sudah melakukan pengeluaran. Ya. Jadi buat Bapak dan Ibu yang punya anak umur 0 sampai 15 tahun, mungkin mereka nggak punya penghasilan. Nggak harus tahu cara ngontrol uang. Tapi ingat, mereka sudah melakukan pengeluaran. Karena mereka sudah kita berikan uang jajan. Jadi yang harus diedukasi pada tahap ini adalah tentang bagaimana cara mereka mengontrol diri terhadap uang yang dikeluarkan. Ya. Nah, ini fase yang pertama gitu ya Bapak dan Ibu ya. Ini harus penting banget. Jangan sampai ketika mereka misalkan ya dapat uang lebaran. Ya, dapat uang lebaran. Uang lebaran angpau dapat 300.000. Terus ditanya, "Nak, uangnya buat apa?" "Mama, aku mau beli PS." "Beli nak," gitu ya. Nah, kita lupa bahwa mereka yang harus kita ajarin bagaimana cara ngatur keuangan. Begitu 300.000, kita harusnya challenge. Kamu punya uang 300.000, kamu mau pakai buat apa? Ya, "Mama, aku mau beli buat mainan." "Oke, mainan kamu mainan kayak gimana?" "Ini mah harganya 300.000. Ada nggak yang sama tapi harganya lebih murah?" Misalkan ya. Kita challenge. "Kenapa Mama harus lebih murah?" "Ya kalau fungsinya sama, Nak. Kenapa kamu nggak beli yang lebih murah aja? Ya, sisanya kamu bisa pakai buat yang lain." Nah, dari kecil kita ajarin mereka untuk bisa menyusun anggaran. Ya, supaya nanti ketika mereka punya uang yang lebih besar, mereka udah terbiasa untuk punya anggaran gitu ya. Nah, fase yang kedua mungkin umur 17 tahun, 25 tahun masuk ke dalam fase lajang. Fase lajang ini adalah fase di mana kita sudah mulai dapat penghasilan, tapi pengeluaran belum terlalu besar karena masih mungkin banyak untuk diri sendiri. Lalu kita masuk ke fase yang ketiga adalah fase berkeluarga. Ya, umur 25 tahun beberapa orang memutuskan untuk menikah. Ya, menikah berarti apa? Dia sudah punya penghasilan, ya, dia sudah punya pengeluaran yang lebih besar. Misalkan laki-laki harus menanggung istrinya, laki-laki misalkan harus menanggung anaknya, ya, atau bagaimanapun mereka akan punya pengeluaran yang lebih besar. Jadi ini fase yang ketiga. Nah, sebetulnya Bapak dan Ibu, dari fase 1, 2, dan 3, ini kita punya satu resources yang harus kita manfaatkan, atau kita bilangnya golden age, ya, masa emas, masa kejayaan. Apa golden age-nya? Di masa fase 1, 2, dan 3, sebetulnya kita punya sumber daya tenaga, sumber daya waktu yang masih lebih banyak untuk bisa apa? Untuk bisa menghasilkan uang. Ya, jadi menurut OJK sebetulnya di umur-umur ini adalah umur tahap mengumpulkan kekayaan atau selalu dibilangnya adalah umur produktif. Ya, kenapa dibilang umur produktif? Karena pada fase ini sebenarnya ini adalah fase di mana ibu harusnya nyari uang sebanyak-banyaknya, ya. Dengan tenaga yang kita punya, dengan sumber daya yang kita punya, ya. "Pak, tapi kan saya karyawan, saya mentok di gaji." Ya udah, mau saya kayak gimana pun saya akan segitu-gitu aja. Nah, nanti saya akan ada satu teori yang mungkin mudah-mudahan membuka mata Bapak dan Ibu ya, bahwa di fase produktif fokus kita harusnya adalah mengumpulkan kekayaan, ya. Artinya apa? Perbesar sumber pendapatan. Ya, perbesar sumber pendapatan, kumpulin uang yang banyak. Jangan sampai kita kehilangan fase produktif ini, ya. Sehingga ketika masuk fase yang keempat kita bilang gini, "Kenapa ya dulu gue nggak begini? Kenapa ya dulu gue nggak begini?" Kehilangan momen, gitu ya. Nah, kalau yang masih ada di fase produktif, manfaatkan untuk mengumpulkan kekayaan. Jadi kalau kita ngajarin anak pun sekarang adalah jangan, "Nah, sekolah yang benar supaya kamu bisa kerja, dapat gaji." Itu harusnya masih koma. Ya, jadi kita menanamkan mindset, "Nah, sekolah yang betul supaya kamu nanti punya keahlian, kamu bisa kerja, kamu bisa menjual keahlian kamu, dan kamu bisa ngumpulin uang ketika kamu masih muda." Harusnya mindset itu yang kita tanamkan. Kenapa? Karena di fase produktif ini adalah fase tahap mengumpulkan kekayaan. Nanti masuk tahap keempat ya, di mana fase kita masuk ke usia awal tua ya, umur-umur 41 tahun, 2 tahun, 45 tahun, ini tahap melipat gandakan kekayaan. Ya. Nah, akan telat
Jika kita di fase 1, 2, 3, itu kita masih fokusnya gini, yang penting dapat uang, gajian, hidup sebulan selesai. Dapat uang, gajian, hidup sebulan selesai. Fase produktifnya hilang. Sehingga begitu masuk fase awal tua, pada fase melipat gandakan kekayaan, dia nggak punya yang mau dilipat gandakan. Apa yang mau dilipat gandakan? Gitu ya. Kenapa? Karena sebelumnya kita hidup dari akhir bulan ke akhir bulan hanya untuk memenuhi gaji dan pengeluaran, gitu kan ya. Kita lupa di sini kita nggak ngumpulin kekayaan. Ya. Nah, begitu fase 41, 42 baru masuk fase melipat gandakan kekayaan. Loh, kenapa Pak harus di umur 41? Ini saya bilang kurva normal ya Bapak dan Ibu ya. Kalau ada yang umur 20 tahun udah dapat warisan, nomplok, yaitu beda kurvanya. Tapi bagi yang mungkin tidak ada warisan, dia kerja gitu ya, kita harus ajarin mereka untuk pinter-pinter nyimpen uang pada saat masa produktif. Ya. Jadi kalau misalkan dia di umur 25 sampai 30 40 tahun harus pintar-pintar gimana nyimpen uang. Ditambah selain nyimpen uang adalah ditambah bagaimana caranya punya pendapatan tambahan ya, supaya simpanannya lebih besar. Sehingga pada fase awal tua kita sudah mulai melipat gandakan kekayaan. Contoh ya Pak ya, kalau misalkan kita hanya ngandelin gaji, kemudian umur 40 ternyata kita cuma punya tabungan 100 juta misalkan ya. Umur 40 kita cuma punya tabungan 100 juta. Kalau Bapak Ibu depositoin, kenapa saya bilang deposito? Deposito itu instrumen investasi yang aman. Ya, tidak ada resiko kecuali banknya misalkan dilikuidasi atau apa ya. Tapi deposito adalah instrumen investasi yang aman. Imbal balik deposito itu sekarang di sekitar 4% sampai 5%. Anggaplah Pak ya, deposito itu menghasilkan 5%. Berarti apa? Kalau 100 juta Bapak taruh di bank, ditaruh di deposito, ya, itu kita paling cuman bisa dapat sekitar 2, 3, 4, 5, 6. Sekitar 5 juta. Ya, jadi dari uang yang kita taruh di deposito, itu 100 juta hanya bisa menghasilkan 5 juta dalam setahun. Oke sih gitu ya, lumayan gitu ya. 100 juta, 100 jutanya tetap ada, kita taruh di deposito, akhir tahun uang kita jadi 105 juta. Untung dong, bener nggak ya? Wah lumayan nih uang kita jadi 105 juta. Tapi kebayang nggak sih Pak, kalau pada saat kita produktif, kita sisihkan uang, ya misalkan tadi 100 juta, tapi kita nambah skill, ya. Misalkan kita ikut pelatihan, ikut kursus, misalkan kursus bikin kue lah ya. Lalu kita nawarin ke teman-teman, aku jualan donat loh, kamu mau beli nggak? Hasil dari uang jualan donat kita tabung. Ternyata misalkan akhirnya tabungan kita jadi 300 juta, ya 100 jutanya dari nyisihin dari gaji, 200 jutanya dari nyisihin hasil jualan donat, 300 juta. Taruh di deposito, ya 300 juta di umur yang sama, ditaruh di deposito 5%, dapatnya berapa? 15 juta. Ya, dapatnya lebih besar di umur yang sama, ditaruh di instrumen deposito dengan imbal hasil yang sama 5%, dapatnya lebih besar 15 juta. Kenapa? Karena tadi dia udah nyiapin uangnya dulu dari menyisihkan gaji, sambil menyisihkan gaji dia masih punya waktu tambahan, misalkan ya ngajar jadi guru ngaji, ngajar les misalkan pendampingan bikin kue misalkan ya, atau misalkan ngajar online via TikTok, kan sekarang banyak yang begitu ya. Akhirnya apa? Dia bisa punya penghasilan tambahan yang tidak dipakai untuk kebutuhan sehari-hari, ya. Tapi dia simpan sampai akhirnya nanti umur 40 tahun punya tabungan yang cukup, dia bisa lakukan instrumen investasi, misalkan deposito gitu ya. Nanti reksadana, akhirnya uangnya bisa bertambah dan nanti penambahan dari uang ini yang bisa kita pakai untuk kehidupan sehari-hari. Gitu ya. Nah, jadi di fase 40 harusnya ini fase melipat gandakan kekayaan. Di fase terakhir
Ya, kalau panjang umur 55 tahun, ini fase mendistribusikan kekayaan. Fase di mana kita udah nggak kerja, udah nggak punya waktu, punya waktu tapi udah nggak punya tenaga, sakit-sakitan, ya nggak produktif lagi, tapi kita butuh pengeluaran. Maka disinilah fase mendistribusikan kekayaan. Kita sudah mulai punya passive income yang berjalan, misalkan ya kita punya kos-kosan, kita punya emas, kita punya deposito, gitu ya. Udah masa tua kita nggak kerja nggak apa-apa. Kenapa? Karena kita sudah punya aset yang bekerja untuk kita. Sehingga di fase terakhir adalah fase mendistribusikan kekayaan. Nah, yang sekarang terjadi di Indonesia adalah sandwich generation. Apa itu sandwich generation? Anak-anak muda yang produktif sekarang, ya, uang yang mereka dapatkan itu dipakai untuk menanggung orang tua mereka yang sudah tidak produktif tapi masih memerlukan pengeluaran, ya. Nggak apa-apa, ini bagian dari bakti gitu ya, tapi nggak apa-apa. Tapi ini menjadi akhirnya beban bagi anak-anak kita yang produktif untuk menanggung orang tua dan menanggung keluarga kecilnya gitu ya. Sehingga bisa jadi mereka nggak punya uang yang cukup untuk bisa saving, untuk bisa investasi. Dan kalau ini dilanjutkan, yang terjadi adalah apa? Siklusnya akan terus berputar. Kita akan menjadi beban bagi anak-anak kita, ya. Anak-anak kita harus menanggung beban kita, nanti anak-anak kita pun begitu jadi orang tua akan jadi beban buat anak-anaknya kalau nggak dirubah siklus keuangannya. Ya, makanya Bapak dan Ibu, kalau kurvanya menurun, harusnya kita bisa bikin kurvanya terus naik. Ya, dengan cara apa? Ya tadi, kita mengerti posisi kita di mana sekarang. Oh, saya umur 35 tahun. That's why kita masih produktif, misalkan ya. Maka kita harus cari earning power ataupun kekuatan pendapatan yang lainnya supaya nanti kita bisa melipat gandakan dan hasil melipat gandakannya bisa memenuhi kebutuhan kita. Ya, nah ini siklus yang Bapak dan Ibu yang bisa mungkin sedikit membuat Bapak dan Ibu punya plan jadi lebih panjang lagi. Nah, pertanyaannya adalah kan gini, oke Pak Idam, kan kalau ngomong gitu gampang banget Pak, ya. Ya ngomong gitu kan gampang banget, kumpulin uang produktif, mengumpulkan kekayaan, tapi gimana caranya? Nah, mudah-mudahan Bapak dan Ibu sudah pernah membaca buku ini. Ya, ini buku karangan Robert Kiyosaki, Bapak dan Ibu ya. Karangan Robert Kiyosaki, judul bukunya menarik, namanya adalah Poor Dad and Rich Dad. Jadi dia menuliskan buku berdasarkan hasil penelitian terhadap ayah yang miskin. Mohon maaf, ini agak-agak ekstrim ya. Ayah yang miskin dan ayah yang kaya. Dia bedain, kenapa kok ada orang yang bisa menjadi ayah yang miskin, tapi di sisi lain dengan waktu yang sama ada orang yang bisa menjadi ayah yang kaya. Ternyata dia melihat bahwa mereka punya sumber pendapatan yang berbeda, ya. Saya nggak bilang bahwa miskin karena ini, enggak, tapi mereka bisa mendapatkan pendapatan dari 4 kuadran ini. Ya, yang pertama adalah kata Robert Kiyosaki, kalau kita mau ngumpulin kekayaan, maka yang paling pasti yang paling pasti dapat uang adalah dengan cara menjadi karyawan. Ya, Bapak dan Ibu jadi PNS, Bapak dan Ibu melamar kerja di swasta, misalkan jadi guru, Bapak dan Ibu kerja di perusahaan, di pabrik, menjadi karyawan, itu oke, good, bisa mendapatkan pendapatan. Ya, Bapak Ibu dapat gaji. Ya, dapat gaji. Nah, cuman ketika Bapak dan Ibu menjadi employee, Bapak dan Ibu harus sadar bahwa gaji kita itu tertakar. Ya, jadi ditakar. Kita mau kerja 24 jam, mau kerja cuma 1 jam, 3 jam gitu ya, gajinya udah segitu. Namanya gaji pokok gitu ya. Udah segitu. Sehingga apa? Ya kita mau kayak gimana pun banting tulang dan lain sebagainya, gaji kita udah segitu. Misalkan gaji kita sebulannya 3 juta. Ya udah, mau kita sakit, mau kita kerja, mau nggak kerja, mau kerja sehari, mau kerja 24 jam, gaji kita di akhir bulan tetap 3 juta. Ya, besar kecil relatif. Tapi yang saya pengen bilang bahwa ketika kita jadi karyawan, pendapatan kita itu sudah tertakar 3 juta, ya. Paling berubah kalau misalkan nanti naik jabatan gitu ya, naik subgol, oke berubah gitu ya, tapi yang jelas sudah tertakar. Nggak bisa mau lebih dari ini tuh nggak bisa gitu ya, mau lebih dari ini nggak bisa. Padahal tadi dalam
konsep siklus keuangan adalah ini fase saya untuk mengumpulkan kekayaan. Ya. Nah, so apa Pak Idam yang harus dilakukan? Nggak apa-apa, tetap jadi karyawan, dapat penghasilan tetap, ya, dapat penghasilan tetap, tapi kan kita punya kebutuhan yang harus kita bisa penuhin. Mimpi kita kan melipat gandakan kekayaan, gitu ya. Makanya kata Kiyosaki bilang gini, nggak apa-apa jadi karyawan, dapat ya gaji, tapi ingat ada sumber pendapatan lainnya. Namanya adalah menjadi self-employed. Ya, jadi Bapak dan Ibu harus mulai lirik nih ya, ada kuadran kedua yang bisa menghasilkan pendapatan. Namanya adalah self-employed. Maksudnya apa? Bekerja untuk diri sendiri. Misalkan Bapak punya keahlian, ya, Bapak jual keahliannya, dapat uang. Ya, pertanyaan saya, apakah terbatas atau tidak? Enggak, ya. Uangnya nggak akan terbatas. Kenapa? Ya sejauh Bapak bisa jual skills-nya, ya orang mau bayar, uang akan datang terus. Ini namanya self-employed. Oleh karena itu, kalau ada yang bertanya begini, di usia produktif ya Pak ya, misalkan ada orang misalkan datang konsultasi ke kita, umurnya masih 30 tahun, 32 tahun, terus nanya gini, Pak, saya punya uang segini. Ya, saya punya uang segini. Investasi apa yang cocok Pak buat saya? Pertama paling selalu saya sarankan adalah, Mas, kalau mau investasi yang return of investment-nya bisa lebih dari 100% adalah investasi leher ke atas. Ya, saya bilang, Pak, kalau Bapak masih punya umur produktif, kemudian punya uang belum terlalu banyak, investasilah leher ke atas. Ya, maksudnya Pak, investasi leher ke atas apa? Bapak ikut pelatihan apapun yang bisa membuat Bapak dapat penghasilan. Ya, misalkan ya Pak ya, Bapak ikuti pelatihan desain Canva misalkan Pak, ya. Ikutin pelatihan desain Canva-nya. Selesai pelatihan, Bapak punya keterampilan mendesain Canva, Bapak jual, ya. Ada orang yang jualan stiker, ya, stiker di Tokopedia, di Shopee, gitu kan ya. Stiker hasil dari Canva, ya. Dia desain di Canva, dia cetak di percetakan, dipotong-potong-potongin jadi stiker, dijual di Shopee, laku ribuan pieces. Ya, pendapatan tambahan nggak? Yes. Mengganggu kita sebagai employee nggak? Gitu ya. Jadi, tapi kan yang harus dimiliki apa? Kemampuan desain, kemampuan bikin account Shopee, kemampuan bikin Tokopedia, gitu kan ya. Pak, saya guru, Pak. Saya dari pagi sampai sore ngajar. Saya mau punya uang segini apa? Bu, Ibu cari investasi leher ke atas. Apa ya, Pak ya? Misalkan kursus membuat kue. Nah, ya, kursus membuat kue. Kue apa? Misalkan kue ulang tahun lah, ya. Ibu ikut kursus online, bikin kue ulang tahun tuh begini, catat, dengerin yang benar, sampai akhirnya benar bisa bikin kue, tawarin. Mau nggak Ibu bikin kue ulang tahunnya ke saya harganya murah gitu ya. Kita kerjain misalkan malam, besoknya jadi, atau Sabtu Minggu kita kerjain bisa jadi self-employed. Ya, pendapatannya tidak terbatas. Yang membatasi hanya siapa? Diri kita sendiri. Kalau capek ya udah kita bilang aduh capek deh, enggak deh gitu ya. Ya, enggak buka misalnya. Itu namanya self employed. Tapi kalau punya keahlian dan Anda jual, itu bisa jadi pendapatan tambahan ya, namanya self employed. Ini konteksnya masih dalam tahap melipat gandakan, mengumpulkan kekayaan ya. Jadi akhirnya sekarang kita punya dua pendapatan. Satu, kita punya gaji sebagai karyawan. Yang kedua, kita punya pendapatan dari pekerjaan sampingan yang kita lakukan. Pak, tapi kan capek, Pak. Ingat, ya, kita di fase produktif, manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya ya. Karena kalau enggak kan misalkan ya, kayak saya bisa ngajar malam-malam, aduh ngapain sih ngajar malam-malam, capek gitu, nggak usah deh gitu kan ya. Tapi saya ingat, oh ini waktu produktif nih gitu kan ya. Maka malam pun oke, ngajar deh gitu kan ya. Oke, kita sharing deh gitu kan ya, supaya apa? Supaya kita bisa tetap menghasilkan pendapatan tambahan gitu kan ya. Jadi investasi di usia produktif dengan uang yang terbatas yang paling oke adalah investasi leher ke atas ya. Mau pelatihan apa, misal pelatihan trading saham, pelatihan bikin kue, pelatihan bikin desain, pelatihan misalkan public speaking, ikutin. Kenapa? Karena itu akan jadi skill yang bisa Bapak tukar.
ya. Nah, cuman Bapak dan Ibu, di dua kuadran ini yang harus kita sadarin adalah dua-duanya masih ngandelin kita. Artinya apa? Kalau kita nggak kerja, uangnya nggak datang. Ya, makanya kata Kiyosaki, pelan-pelan Bapak bikin yang namanya business owner, duplikasi. Misalkan tadi Bapak awalnya bikin kue sendiri, ya belanja sendiri, bikin kue sendiri. Lama-lama banyak orang yang senang dengan kue kita, mulai cari karyawan yang belanja, bikinnya tetap sama kita gitu ya, tapi cari yang belanja, cari yang bikin keuangan, jadilah business owner ya. Nah, akhirnya ketika Bapak jadi business owner, Bapak menduplikasi diri, uang akhirnya datang jadi lebih banyak. Ya tentu resikonya juga lebih banyak gitu ya. Nah, makanya kenapa sih orang-orang terkaya, 10 orang terkaya di Indonesia itu nggak ada PNS ya, paling 10 orang apa pengusaha gitu kan ya. Orang terkaya di dunia siapa? Bill Gates misalkan, atau siapa? Mark Zuckerberg, nggak ada mereka itu apa? Misalkan karyawan gitu ya. Mereka adalah business owner. Jadi kalau mau mencapai ke sana, kenapa business owner menjadi salah satu jalan yang bisa kita lakukan? Karena business owner bisa membuka peluang rezeki dari mana saja, ya. Dan ada misalkan sekarang, let's say misalkan Mark Zuckerberg aja. Mark Zuckerberg tidurnya aja ngasilin uang. Kenapa? Karena bisnisnya sudah berjalan. Ya, tapi nggak apa-apa, pelan-pelan ya Bapak dan Ibu ya. Jangan, oke, besok saya mau resign gitu ya. Jangan ya. Karena yang namanya bisnis untuk nyampe ke settle aja itu pasti ada pergolakannya. Nah, ketika kita punya kita punya gaji pokok, justru ini momen yang bagus untuk kita cari penghasilan tambahan yang mungkin tidak serba tidak pasti. Kenapa? Karena kalau once ini gagal, nggak apa-apa, saya masih punya gaji pokok gitu ya. Tapi harus kita coba gitu kan. Nah, siapa tahu nanti yang ini lebih besar ya, kita bisa berpikir ulang untuk ya mungkin kita bisa punya lahan lain gitu ya, kita bisa lihat itu. Nah, yang terakhir adalah kata Robert Kiyosaki, jadilah investor. Jadi kalau mau melipat gandakan kekayaan, jadilah investor ya. Nah, PR-nya ketika jadi investor, ya kita harus punya ya uang yang cukup yang kita investasikan. Sekarang yang terjadi adalah orang-orang mau jadi investor, beli saham, tapi beli sahamnya dari hasil gadein SK misalkan ya, beli sahamnya dari hasil ngeridit, beli sahamnya dari hasil minjem ke bank, nggak memper gitu ya. Ibaratnya kita bilang tuh bukan uang dingin, jadilah investor dengan uang yang dingin, uang yang memang kita kumpulin, kita tabungin, uangnya udah ada, kita investasiin. Sehingga apa? Kita nggak pusing. Ya, jangan sampai ibu gadein misalkan gadein SK, dapat uang 100 juta, 100 jutanya ibu taruh di deposito. Nggak masuk akal. Ya, pinjam ke bank bunganya misalkan 7%, deposito bunganya 4%. Lah rugi dong kita gitu kan ya. Jadi kalau mau jadi investor, deposito reksadana, investasilah dengan uang yang dingin ya, jangan uang yang panas gitu ya. Nah, ini cara mendapatkan penghasilan ya. Nanti mungkin kita bisa lebih banyak berdiskusi ya. Nah, sehingga bagaimana cara mengatur uang, pahami yang mana kebutuhan, yang mana keinginan ya. Penuhi dulu kebutuhan dasar seperti makan, minum, tidur ya. Rasa aman, punya rumah, punya mobil, punya motor, baru kita ngobrolin tentang self actualization. Yang terjadi sekarang adalah orang rame-rame aktualisasi diri ya. Beli handphone baru, foto, posting di Instagram. Demi apa? Demi dapat pengakuan dari orang-orang. Padahal apa? Makan besok belum tahu ada, ya. Kemudian hutang belum dibayar. Ya, ini salah. Ini pengertian yang salah. Jadi, kalau kita ngomongin kebutuhan, maka mulailah dari yang paling dasar. Makan, minum, tidur, pakaian, penuhin dulu. Pendidikan, penuhin dulu. Begitu sudah dipenuhin, masih ada sisa. Baru sisa ini kita pakai untuk mengontrol keinginan, ya. Nah, gimana cara membaginya? Ya, nah nanti saya bahas ya. Bagaimana cara membaginya? Sebetulnya ada pendekatan membuat anggaran ya Bapak dan Ibu ya. Jadi ada pendekatan membuat anggaran. Saya punya formulanya 532 4321. Jadi gini, Bapak dan Ibu membuat anggaran jangan dari sisa uang. Kuncinya itu ya. Jangan dari sisa uang. Justru membuat anggaran itu ketika uangnya masih utuh.
Ya, misalkan Bapak punya gaji 5 juta ya, pakai formula 5321. Misalkan Bapak Ibu punya gaji 5 juta, pakai formula 5321. 50% Bapak anggarkan untuk kebutuhan dasar. Berarti kalau 50% dari 5 juta adalah 2,5 juta. Ya, 2,5 juta Bapak pakai gunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Cek ya, cek apakah cukup dengan 2,5 juta untuk makan, minum, tempat tinggal, biaya pendidikan, ya, bayar-bayar kewajiban, cukup atau enggak? Cek dulu ya. Kalau enggak cukup, ya Pak ya, kalau enggak cukup buat memenuhi kebutuhan pokok, berarti nanti masalah Bapak adalah di sumber pendapatannya yang masih kurang. Ya, kenapa saya bilang masih kurang? Karena berarti Bapak harus ngambil budget dari anggaran yang lainnya, yang harusnya tadi kita pakai untuk investasi, untuk keinginan. Ya, jadi ini masalahnya di income-nya masih kurang. Jadi silahkan dikejar income-nya. Tapi ketika kehidupan masih terus berjalan, ya udah nggak apa-apa. Kita ambil budget dari yang 30%. Ya, harusnya 30% itu Bapak anggarkan untuk memenuhi keinginan. Misalkan liburan, beli gadget, hiburan, ya, main ke time zone, kemudian jalan-jalan ke Ancol, itu nggak apa-apa gitu ya. Justru nggak boleh nggak sama sekali. Kalau Bapak bilang ini, anak-anakku, pokoknya kita harus berhemat, tidak ada liburan, tidak ada apa-apa. Nanti yang terjadi di rumahnya stres, ya, anak-anaknya burn out, akhirnya apa? Anak-anaknya sakit, akhirnya apa? Uangnya nggak lari buat hiburan, tapi uangnya lari buat ke rumah sakit. Ya, kitanya juga stres karena tertekan gitu kan ya, kitanya sakit nggak bisa cari uang, akhirnya apa? Uangnya habis buat kita berobat. Jadi harus balance ya. Cuman kita budgetin, kita anggarin. Anggarannya adalah 30%. Berarti cuman boleh maksimal 1,5 juta. Ya, lebih kecil gimana Pak? Kalau dari 1,5 juta nggak apa-apa, bagus. Berarti Bapak bisa save untuk nambah-nambahin yang 20%. 20% ini adalah dana darurat, tabungan, dan investasi. Ya, investasi. Nah, nanti ketika gaji Bapak naik, misalkan tadi 5 juta jadi 10 juta, ya. Naik dari 5 juta ke 10 juta, gajinya naik, kebutuhan pokoknya jangan berubah, Pak, ya. Misalkan tadi kebutuhan pokoknya 2,5 juta, ya udah, ketika gaji kita naik, kebutuhan pokoknya tetap 2,5 juta. Jangan jadi 5 juta. Ya, jadi sering makan di restoran, jadi nggak pernah masak gitu kan ya, jadi sering GoFood gitu kan ya, jadi naik kebutuhannya. Akhirnya apa? Ya gaji naik jadi nggak ngefek ke apa-apa. Ketika gaji naik, usahakan kebutuhan pokoknya itu nggak ikut naik yang drastis banget ya. Tetap seperti itu. Justru yang nanti akan naik adalah dana daruratnya, tabungannya gitu ya. Nah, jadi anggarkan di awal bulan. Ya, oke, 2,5 juta buat kebutuhan pokok, 1,5 juta buat keinginan, 21 juta buat tabungan. Bapak coba dulu aja, jalani sehari, 2 hari, 3 hari. Kalau dirasa memang kurang, misalkan lihat anak kelaparan, kasihan anak nggak bisa makan gitu ya, ya Bapak jangan tahan-tahan. Keluarkan sisa yang tadi kita pakai dulu. Oh, berarti PR-nya bukan di anggarannya. PR-nya adalah pendapatan saya yang masih kecil, sehingga saya harus mencari sumber pendapatan lainnya. Ya, karena kalau enggak, saya paksain punya dana darurat, saya paksain investasi, tapi anak saya kelaparan. Nanti anaknya jadi nggak pinter, misalkan ya, anaknya jadi busung lapar, akhirnya sakit-sakitan, akhirnya nggak bisa sekolah dengan baik, akhirnya di sekolahnya jadi nggak pinter gitu kan ya. Akhirnya apa? Ya udah, dia jadi beban juga. Akhirnya nanti yang terjadi adalah uang yang kita kumpulin habis buat ngasih anak kita. Ya, jadi pastikan, anggarkan dulu boleh, cek. Ya, setelah dianggarkan dicek apakah kebutuhan pokoknya terganggu atau tidak. Kebutuhan pokok ya Pak ya. Kalau tidak terganggu berarti sudah ideal. Tapi kalau terganggu berarti masalahnya adalah income Bapak atau Ibu yang masih kurang ya. Nah, lalu formula berikutnya adalah formula 4-3-2-1. Ini bedanya cuma sedikit aja. Ada 10% untuk zakat, sedekah, sodako, perpuluhan ya. Dianggarkan 10%. Karena bagi sebagian orang kita yakin bahwa kalau kita memberikan sedekah gitu ya, Tuhan akan melipat gandakan.
Nah, ini juga bisa jadi salah satu faktor pemancing. Nah, ini dianggarkan 10%. Ya, bikin dulu aja anggarannya. Ya, cek. Setelah bikin anggaran, cek apakah kebutuhan sehari-hari kita terganggu atau tidak, gitu ya. Oke, nah sehingga setiap orang akan punya profil keuangannya masing-masing. Bisa Formula 1, bisa Formula 2. Semua hanya pendekatan, Bapak dan Ibu ya. Nanti kita akan lihat bagaimana ekosistem keuangan bisa bantu Bapak dan Ibu dan produk-produk apa aja yang cocok untuk kita pakai sebagai produk investasi. Oke, nah mungkin kita ke Mbak Kem dulu nih buat direlaksasikan, Mbak Kem. Gimana Mbak Kem? Ya, sambil nanti kita buka sesi tanya jawab ya Bapak dan Ibu ya, supaya nanti jelas dulu bahwa oh untuk merdeka finansial tuh step by stepnya begini. Nah kemudian nanti tahapan berikutnya adalah setelah setelah Bapak dan Ibu tahu, maka instrumen apa yang akan bantu Bapak dan Ibu untuk bisa mengelola uang dengan baik ya. Nanti kita akan bahas setelah ini. Mungkin kita relax dulu Mbak Kem. Bagaimana? Halo Mbak Kem. Oke, ini kayaknya Mbak Kem punya sesuatu nih ya buat membangkitkan aura Bapak dan Ibu, karena ini masih ada setengah jam lagi nih waktu kita nih Mbak Kem. Silakan Mbak Kem. Benar banget. Wah, ini tadi sudah materi berturut-turut, bisa jadi ada yang mengantuk ya semakin malam ya. Nah, supaya tidak mengantuk, saya ingin ajak Bapak dan Ibu semuanya nih untuk membangunkan diri. Oke, baik Bapak dan Ibu semuanya. Sekarang boleh dinyalakan lagi kameranya. Nah, kalau tadi nanti materi boleh ditutup nggak apa-apa kameranya. Sekarang biar lebih melek, dibangun. Ingin aja Bapak dan Ibu semua untuk membuka kameranya. Oke, terus silakan boleh tangannya dilambai-lambaikan, kedua tangannya dilambai-lambaikan seperti ini. Nah, oke, lambai-lambaikan. Sekarang boleh ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Oke, sekarang silahkan ditepuk. Oke, ditepukan. Lalu digosok-gosokkan. Yang kencang, terus digosok-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 gosok. Ikuti kata-kata saya. Oke, silakan. Letakkan tangan Bapak dan Ibu di depan hidung. Iya, Ibu milih hidungnya di mana? Oke, Ibu Resita, iya belum fokus nih ya. Ibu Wanita, Bu Luciana fokus nih ya, pegangnya di hidung, luar biasa. Nah, ikuti kata-kata saya. Boleh semuanya lagi, dilambai-lambaikan lagi seperti ini, dilambai-lambaikan lagi, digoyang-goyang lagi. Tepuk. Nah, digosok-gosokkan. Sampai terasa hangat, sampai terasa hangat. Dan silakan ikuti kata-kata saya. Pegang telinga. Wih, mana nih? Iya, wah, udah semakin fokus. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Bapak dan Ibu semuanya, supaya lebih bangun lagi dan juga tidak pegal ya, ini sudah hampir 2 jam tadi mengikuti materi dari awal sampai pukul 8.30. Kita boleh stretching dikit ya. Silakan tangannya disatukan seperti ini Bapak dan Ibu. Oke, lalu ditarik ke depan. Ditarik ke depan. Sampai terasa tangannya tertarik ya, lengan kanan kirinya. Lalu silakan tarik ke atas. Oke, tarik ke atas. Kita tarik ke samping kanan. Ya, oke. Biasanya kalau online itu boyok atau bagian punggung bagian belakang ini terasa agak pegal-pegal. Supaya tidak pegal, kita tarik lalu ke kiri. Kita tarik ke kiri. Nah, supaya tertariklah otot-otot bagian sebelah sini ya. Oke, sekarang boleh dilemas-lemaskan lagi. Lalu tangannya ditekuk ke kiri, dipegang. Nah, biasanya mengetik-mengetik gitu ya, agak pegal. Kita stretching dulu. 1, 2, 3. Pindah ke kiri. Oke, baik. Nah, gimana? Sudah lebih fresh Bapak dan Ibu? Mana nih suaranya? Semangat pagi. Pagi. Oke, lebih semangat lagi dong, lebih semangat lagi. Semangat pagi.
Pagi. Pagi. Luar biasa. Walaupun sudah pukul 8.35 waktu Indonesia bagian Barat, Bapak Ibu semuanya masih semangat. Oke, masih semangat ya untuk kita lanjut ke materi berikutnya? Semangat. Katanya pertanyaan dulu boleh, tinggal Kak. satu materi berikutnya, materi terakhir yang akan disampaikan oleh Bapak Idam. Kita kembalikan ke Pak Idam, silahkan. Oke, thank you Mbak Kem. Oke, tadi ada kayaknya mau bertanya ya, boleh dong. Silakan, ada yang mau bertanya, siapa Ibu? Mau dong, Kak. Siapa nih? Oh, Bu Anita. Silakan Bu Anita di Sukabumi, Iya. mangga Bu Iya. Anita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Selamat Anita. malam. Kak, saya mau nanya, tadi kan seperti Hmm. bahas itu tentang deposito ya, yang 5%. Apakah memang setiap lembaga keuangan atau bank ini sama peraturan dari pusatnya itu pemberian deposito itu 5% ataukah beda? Itu yang pertama. Yang keduanya, apakah itu each month, tiap bulan kita bisa tarik, ataukah misalnya per 3 bulan atau kayak gimana sistemnya? Karena waktu itu saya sempat mau nanya ke bank, cuma masih ragu nih gitu. Jadi sini aja sekalian, gitu ya. Oke, wah pertanyaannya Terima bagus kasih. sekali Bu Anita. Baik Bu Anita, ini pertanyaan yang bagus sekali. Jadi untuk bunga deposito itu yang menentukan siapa? Betul Ibu, buat beberapa lembaga keuangan yang sudah berizin dan diawasi oleh OJK, itu pasti menggunakan rate yang sama dengan OJK. Jadi itu nggak jauh beda, biasanya di antara 4%, 5% gitu ya. Sehingga kalau ada yang menawarkan deposito dengan rate misalkan 13%, 15%, itu kita harus mulai hati-hati. Benar nggak ini deposito diawasin oleh OJK atau tidak gitu ya. Karena OJK itu pasti punya standar rate yang dipakai untuk semua bank. Itu biasanya sekitar 3-5% lah range-nya. Nanti yang menentukan adalah masing-masing banknya, karena mungkin ada programnya masing-masing. Jadi itu pasti ditentukan. Jadi kalau ada yang ngasih deposito bunganya 25%, ngasih deposito bunganya 30%, itu Ibu harus mulai lebih kritis ya. Harus ditanya, ini ada nggak daftar OJK-nya, diawasin nggak, resikonya bagaimana gitu ya, benar ini deposito atau apa gitu. Nah itu harus ditanyakan ya kalau nggak wajar angka bunganya. Lalu yang kedua adalah apakah bisa dicairkan tiap bulan. Jadi begini, deposito itu ada yang namanya waktunya. Ya, jadi ada termnya. Nah, ada termnya. Ibu bisa pilih, ada yang menyediakan term 1 bulan, term 2 bulan, term 3 bulan. Kalau ibu sudah memilih 1 term, maka sampai jatuh tempo, itu uangnya nggak bisa diapa-apain. Bisa ibu bisa ibu cairkan depositonya, tapi biasanya kena penalti. Ya, jadi kalau misalkan deposito, misalkan ibu ambil 1 bulan, maka jatuh temponya adalah tanggal 31 Agustus. Ya, tanggal 20 Agustus kita ada kebutuhan uang. Itu nggak apa-apa, bisa dicairkan, tetapi ibu akan kena penalti. Ya, dan bunganya nggak dicairin gitu ya. Nah itu ada resikonya. Tapi sekarang beberapa bank itu sudah membuat beberapa deposito yang termnya itu bisa sebulan-sebulan. Jadi bisa, saya nggak yakin nih bulan depan nanti aman, sebulan dulu aja deh gitu ya. Itu bisa. Ya, bulan depan kayaknya bulan ini aman juga deh, sebulan lagi deh bisa. Ya, sebulan lagi gitu. Nah itu boleh, itu bisa. Tapi ada yang bisa langsung 3 bulan, bisa 6 bulan gitu. Oh enggak, maksud saya gini. Kan itu misalnya let's say 5% ya. Nah 5% itu kan per tahun. Oke, jadi per tahun. Yes, misal taruh 1 M misalnya. Tadi kan 5 juta. Oke, kita ambil 5 jutanya lagi misalnya tiap bulan, tetapi kita ada perjanjian, kita punya anak nih, every 6 months we have to take gitu. Jadi tiap 6 bulan kita bisa ngambil gitu loh. Tapi bukan dari yang bunga tadi tiap bulan, itu gimana? Bisa apa enggak? Kemudian paling cepat itu berapa tahun kita bisa ngendap dana kita di bank itu? Oke, nah ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi kalau deposito, Ibu nggak bisa ngambil kalau di tengah TOP. Jadi kalau misalnya Ibu ada rencana 6 bulan lagi anak Ibu mau sekolah dan mau ngambil dari situ, maka Ibu bikin TOP-nya adalah 6 bulan aja gitu. Jadi jangan setahun. Jadi dibikin 6 bulan. Ntar setelah 6 bulan cair deposito dan bunganya. Sisanya Ibu ambil uangnya misalkan ya,
sisanya ibu depositoin lagi 6 bulan lagi nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalkan setahun, ibu mau ambil di 6 bulan nih yang pokoknya gitu, itu nggak bisa karena pasti nanti ibu kena penalti. Nggak apa-apa, bunganya tetap proret. Jadi misalkan kalau tadi 5% per tahun, ya kalau 6 bulan berarti ibu akan dapat 2,5%. Tapi biasanya bank itu akan menawarkan semakin lama tahunnya, bunganya tuh semakin besar. Biasanya gitu. Jadi kalau misalkan makin lama tahunnya, itu bunganya lebih besar. Tapi kalau misalkan cuman sebulan, itu biasanya bunganya juga lebih kecil gitu. Jadi memang itu bagian dari strategi marketingnya juga dari bank gitu ya supaya kita bisa lama-lama. Nah, kalau ibu mau bulanan ya, kalau gini, kalau Pak saya bisa nggak ngambil bunganya aja setiap bulan gitu ya. Sebetulnya kalau deposito nggak bisa kalau panjang tadi, tapi ada yang bisa dicairkan tiap bulan. Namanya adalah obligasi. Ya, jadi obligasi, tapi ibu jangan pilih obligasi perusahaan. Ibu harus beli obligasi pemerintah, namanya adalah ORI. Jadi obligasi Republik Indonesia. Nah, kalau ibu beli obligasi, artinya kalau obligasi itu adalah pemerintah ngutang ke rakyat. Ya, jadi misalkan saya mau bangun IKN, butuh uang nih, saya ngutang deh ke rakyat. Nah, kalau obligasi itu sama, ada term of payment-nya, jadi ada waktunya, misalkan 4 tahun, tapi bunganya cair tiap bulan. Ya, biasanya kalau obligasi itu cair setiap tanggal 15, bunganya aja. Ya, bunganya aja cair setiap tanggal 15. Kalau obligasi pemerintah itu pasti tanggal 15. Tapi di tengah jalan saya mau jual obligasi saya, bisa nggak? Bisa. Tapi obligasi ibu nanti seperti nilai saham, bisa naik, bisa turun. Jadi saya nggak tahu pada saat ibu jual, apakah obligasinya lagi turun atau obligasinya lagi naik. Gitu ya. Jadi oke. Kalau Jadi mau ngambil memang bunganya aja, kalau mau ngambil bunganya aja gitu. obligasi. Tapi memang betul lebih easy yang deposito ya. Tapi kalau deposito Yes. itu paling lebih cepatnya itu ambil bunganya per 3 bulan kayak gitu ya. Per 3 bulan. Atau kalau mau ibu nggak yakin 3 bulan, sebulan-sebulan aja ada. Ya, kalau ibu nggak yakin 3 bulan, sebulan-sebulan aja ada, bisa. Deposito. Iya. Oh, oke. Oke, siap. Gitu. Jadi kalau deposito, setahu saya sekarang ada beberapa yang bisa ngasih ibu 1 bulan deposito. Bisa. Gitu. Jadi kalau misalkan saya nggak yakin nih bulan depan aman gitu uang saya, sebulan aja dulu. Enaknya deposito itu aman dan pasti ibu dapat senilai yang dijanjikan. Gitu. Nah, saya sih selalu menyarankan Bapak Ibu daripada ditaruh di tabungan. Jadi kalau misalkan sekarang masih nyimpannya dalam bentuk tabungan, itu menurut saya rugi. Karena kalau tabungan itu kita hanya dapat bunga bank itu 0, sekian persen. Belum nanti dipotong lagi pajak gitu ya, belum dipotong biaya admin. Jadi kalau punya uang mengendap di tabungan aja itu sayang. Nah, tapi kalau punya uang, mengendap, jumlahnya misalkan banyak, paling dasar ambil aja deposito. Paling gampang deposito aja. Ya, kalau mau resikonya kecil, deposito aja gitu ya. Nah, daripada ditaruhnya di tabungan. Ya, karena kalau tabungan itu kecil. Makanya saya juga harus merevisi lagu kali ya. Kalau dulu kan, Bang Bingung, yuk kita nabung. Kalau sekarang harus mulai disuarakan untuk jangan hanya sekedar nabung, tapi diinvestasikan. Ya. Gitu Bu Anita, pertanyaan bagus sekali ya. Terima kasih ya Kak. Boleh Oke, izin Bu Anita, menambahkan? boleh sebentar ya Bu ya, saya putar wheels-nya dulu nih. Oke, Bu Anita boleh putar wheel, silakan menyala gitu ya. Silakan Bu Anita. Menyala 2024. Bismillah. Oke, Bismillah, dapat berapa nih Bu? 200 ya. Aduh, Oke, 50.000. Lumayan ya Bu ya. Alhamdulillah. Bismillah ya jadi 100 ya. Nanti digabung Bu. Oke, ini kayaknya ada yang mau menambahkan, silakan Ibu. Saya boleh bertanya Boleh lagi? Kak, izin menambahkan Boleh. saja. Yang mau menambahkan siapa nih tadi? Ibu Baik, siapa nih? Saya dengan Ibu Rey. Bu Rey, ya silakan Bu Rey. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya cuma izin menambahkan berdasarkan pengalaman saya. Dulu saya pernah ditawarkan oleh pihak bank. Di sini saya sebutkan saja bank pemerintah ya. Waktu itu saya ikut ORI. ORI itu kan ada jangka waktunya 3 tahun, paling cepat dan 6 tahun. Saya ambil yang 3 tahun saja. Saya itu cuma sekedar iseng aja lah waktu itu ya. Saya investasikan, jadi selama 3 tahun uang itu tidak
tidak bisa diambil, walaupun tadi bisa diambil di pertengahan gitu ya. Tapi bagi saya ya sudah, anggap saja hitung-hitung saya uang apa ya, uang dingin lah gitu, uang lupa gitu ya. Dan setiap bulannya itu memang mendapatkan bunga dan langsung masuk ke dalam tabungan kita ke nomor rekening. Memang untuk bunganya itu lebih besar dibandingkan dengan deposito. Kalau nggak salah itu sekitar 5%, 6%. Kalau untuk Betul, Bu. ORI. Sedangkan untuk Terakhir itu ada deposito, ORI 25 kalau tidak salah itu 6,5%. Jadi benar. lumayan besar. Ya, Betul. dan pada saat setelah 3 tahun, uang kita nggak ribet dengan administrasi, jadi itu auto langsung masuk ke rekening kita lagi. Sedangkan untuk deposito itu bunganya itu lebih kecil. Sekitar, itu tergantung ya, kalau bunga deposito itu juga fluktuatif. Ini dari pihak bank sendiri, jadi kalau misalkan pada saat dari pemerintah ditetapkan sedang tinggi, tinggi, kita ikut. Tapi kalau misalkan sedang rendah, rendah. Tapi pada saat kita membuka deposito itu, diberlakukan bunga pada saat kita membuka deposito. Dan deposito itu ada jangkanya, 1 bulan, 3 bulan, tapi saya nggak tahu apa sekarang 6 bulan ada atau tidak. Dan pada saat pengisian form itu akan ada pilihan apakah bunganya dimasukkan ke dalam deposito kita atau masuk ke rekening. Itu tinggal dari pilihan kita, dan ada misalkan ada perpanjangan secara otomatis. Jadi kita nggak perlu datang lagi ke bank, oh kita ngambil yang 1 bulan atau 3 bulan. Jadi kalau ada perpanjangan otomatis, itu nggak perlu kita harus datang ke banknya untuk melakukan perpanjangan. Tapi tadi kalau misalkan memang untuk bunganya memang kecil ya, tapi bagi saya yang terpenting kita sudah menyimpan uang. Kalau untuk bunganya, kalau mengandalkan bunga deposito itu nggak seberapa ya, tapi setidaknya kita punya uang simpanan yang memang kita komitmen untuk menyimpan, mungkin untuk kebutuhan, contoh misalkan pendidikan anak atau bagaimana. Tapi kalau untuk hal-hal yang konsumtif atau bagaimana, itu kalau bisa jangan memakai uang deposito itu. Jadi yang benar-benar urgent sekali kita melakukan penyimpanan uang. Sama satu lagi Kak, saya mau bertanya tentang, ini kan dari tadi kan kita berbicara kepada pribadi ya, di sini guru atau sebagai pribadi kita personal. Tapi bagaimana kita untuk mengedukasi siswa-siswa kita gitu. Khususnya saya kan guru SMK, di mana anak-anak SMK itu tujuannya nanti pada saat mereka lulus, mereka bisa berdiri sendiri, dalam artian mereka diciptakan untuk membuka lapangan usaha sendiri gitu ya, berwirausaha. Walaupun tidak menutup kemungkinan mereka akan bekerja di perusahaan atau di industri gitu ya. Tapi kita lebih mengarah kepada bagaimana anak tersebut bisa berdiri sendiri untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, di sini juga latar belakang SMK itu mungkin agak berbeda dengan SMA. Kalau dilihat dari segi perekonomian mereka dan juga dari segi latar belakang pendidikan sosial keluarganya juga kan agak jauh berbeda dibandingkan dengan SMA. Saya tidak mendiskreditkan SMK ya, karena saya memang sudah lama menjadi guru SMK. Jadi bagaimana cara kita mengedukasi siswa untuk mengelola uang, sedangkan mereka saja untuk uang jajan mereka pun juga nggak besar gitu dari orang tua gitu ya. Dengan uang segitu mereka harus bisa untuk mungkin untuk jajan, walaupun jajannya nggak seberapa, kemudian untuk bayar parkir motor, atau bahkan ada siswa yang tidak memiliki kendaraan sehingga mereka mungkin berjalan kaki atau numpang dengan temannya gitu. Bagaimana cara kita mengedukasi siswa tersebut untuk bisa berdiri sendiri, untuk mandiri. Bahkan ada beberapa siswa saya itu sudah memiliki usaha. Contoh, mereka itu di sela-sela waktu itu mereka ada yang jadi kayak pengantar makanan GoFood seperti itu. Bahkan ada yang buka usaha sendiri, bahkan ada yang bekerja di paruh waktu gitu ya. Dan bagaimana mengedukasi mereka dengan usaha mereka itu biar kekumpul uangnya gitu ya. Jadi sehingga mereka tidak memberatkan orang tua dan mereka bisa mandiri secara finansial.
Mungkin itu Kak pertanyaannya. Terima kasih untuk waktunya. Thank you Bu Rey. Wah ya luar biasa ya. Ini kayaknya enaknya sesi terakhir ini kita langsung tanya jawab aja ya biar lebih hidup ya. Jadi yang disampaikan Bu Rey tadi benar gitu. Jadi kalau saya ranking gitu ya Bu ya, kalau punya tabungan itu rankingnya paling bawah. Jadi kalau misalkan ngandelin ditabung uangnya, bunga tabungan itu paling bawah. Yang kedua itu adalah deposito. Jadi di atasnya nabung itu adalah deposito. Bunganya memang lebih tinggi daripada tabungan, tapi lebih rendah dibandingkan dengan investasi yang lain. Tetapi balik lagi, secara resiko pun memang lebih kecil, ya. Lalu di atasnya deposito itu sebetulnya ada reksadana, nanti ada lagi obligasi, ya. Dan itu sebetulnya memang bunganya lebih besar lagi. Dan ada juga yang mungkin pernah dapat penawaran dari koperasi atau dari nanti fintech ya, ada fintech itu bisa nawarin sampai 13% return-nya ya. Nah, cuman kan kita harus hati-hati gitu ya. Semakin besar return, itu resikonya juga makin besar. Makanya harus kita cek bagaimana keberadaan perusahaannya, diawasi OJK atau tidak. Kalau misalkan uangnya hilang, penggantiannya seperti apa? Itu kan harus menjadi faktor krusial yang kita filter gitu ya. Sejak kita punya uang itu. Tapi memang benar tadi, kalau Ibu bandingkan obligasi dan juga ORI lebih tinggi return-nya. Ya, jadi kalau punya kesempatan di ORI lebih tinggi. Cuman begini ya, kalau besar kecil nilai deposito itu relatif. Relatif terhadap apa? Terhadap faktor kalinya. Ya, jadi yang saya tadi bilang, faktor kalinya. Kalau kita cuma naruh di deposito 1 juta, ya, bunga 3%, ya kita ya kecil, cuma dapat 30.000 gitu ya. Makanya, tapi kalau misalkan kita punya uang, misalkan ya 100 juta, ditaruh di deposito, bunganya misalkan 3%, kita dapat 3 juta, kan lumayan gitu ya. Jadi sebetulnya kalau Ibu mau, atau Bapak Ibu mau main aman di deposito, kuncinya adalah seberapa besar yang akan Ibu depositokan. Ya, makanya kuncinya adalah di earning power, di kekuatan pendapatan. Ya, pendapatan Bapak Ibu harus tambah lagi, cari side income, pendapatan ditambah lagi itu. Supaya apa tadi? Faktor kali pendapatannya lebih besar. Jadi walaupun main di deposito, tetap aja return-nya bisa aman gitu, bisa bagus. Nah, jadi faktor pengalinya yang lebih besar kalau mau main aman gitu ya. Tapi kalau suka dengan yang tantangan, resiko, ya punya uang sedikit, main di reksadana, main di pasar saham, main di obligasi misalkan ya, itu oke gitu ya. Jadi itu memang ada berurutan dengan resikonya masing-masing. Cuman balik lagi tadi, earning power-nya, pendapatannya harus kuat dulu gitu ya. Uang yang mau kita investasi harus kuat dulu, karena kalau enggak ya faktor kali berapapun jadinya kecil. Misalkan tadi, Pak saya investasi 25%, tapi dari 1 juta, ya kecil juga dapatnya. Kita nggak bisa buat hidup gitu ya. 25% dikali 1 juta, kita cuma dapat 250.000 gitu ya. Ya masalahnya pengalinya yang kecil gitu. Nah, itu yang harus kita pahami bersama-sama. Nah, lalu yang kedua adalah terkait dengan sekolah vokasi ya, yang dimana mengarahkan siswanya untuk berwirausaha. Nah, sebetulnya mungkin Ibu yang perlu kita ajarkan adalah yang pertama untuk anak SMA, SD, SMP, SMK adalah cara ngatur uangnya dulu. Mereka harus tahu dan bisa membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Ya, jadi mereka diajarin dulu, oke nak, kamu punya uang 10.000 nggak apa-apa, 10.000 itu kamu mau pakai buat apa? Ya, aku pakai buat jajan Bu, 5.000, sisanya aku mau tabung, good gitu ya. Dia sudah punya kontrol diri, karena kontrol diri itu yang harus selalu dilatih supaya nanti begitu punya uang banyak, kemudian mereka siap gitu ya. Jadi satu adalah itu, ajarkan mereka untuk mengontrol diri, membuat anggaran. Yang kedua, sebelum nanti mereka benar-benar lulus, tadi sudah ada yang berwirausaha, punya pekerjaan sampingan, itu bagus. Nah, cuman Ibu boleh bantu nanti kasih pemahaman kepada mereka bahwa, nah, ketika kamu jadi pengantar GoFood, jangan hanya jadi pengantar GoFood. Kamu harus belajar dari orang yang kamu antar. Misalkan ya, saya nganterin bakmi gitu. Nah, kamu tuh harus belajar nanya di tukang bakmi itu sambil nunggu gini, udah berapa lama Bu berdirinya Bu bakminya gitu ya. Dulu mulai bisnisnya gimana? Jadi di sela-sela mereka di sela-sela mereka berprofesi pengantar GoFood, tapi di situ mereka sebenarnya lagi belajar tentang bagaimana memulai bisnis, ya. Jadi jangan hanya, nah kamu tuh kalau jadi ngantar GoFood jangan cuma mikirin uangnya aja, tapi kamu harus
ketika ketemu misalkan tukang bakmi, tanya, Pak gimana sih, di mana sih beli bahan-bahannya? Oh Bapak buka jam berapa? Nanti ngelola gajinya gimana? Ngelola pendapatannya gimana? Berapa pendapatan seharinya Pak? Gitu ya. Itu kan yang mahal Bu, gitu ya. Itu kan yang nggak kita dapat di sekolah, gitu kan. Ketika misalkan mereka jadi misalkan jaga toko gitu ya, jaga toko swalayan, punya paruh waktu jaga toko swalayan. Jangan cuma jaga toko doang, sayang kalau cuma jaga toko main handphone, tapi pelajarin gimana toko ini bekerja gitu ya, siapa customer-customernya, customer yang datangnya kayak gimana gitu. Jadi sambil mereka jaga toko, sambil mereka jaga makanan, mereka pelajarin proses bisnisnya. Maka nanti ketika mereka sudah lulus misalkan ya, atau punya uang yang cukup, punya tabungan yang cukup, siap bangun bisnis, mereka sudah punya pelajaran bisnis dari ketika mereka punya pekerjaan sampingan. Gitu, sehingga nanti mereka nggak mulai dari nol, tapi mereka tinggal mengakselerasi. Misalnya, oh iya dulu saya jadi tukang pengantar bakmi ini, bapaknya bikin begini-begini, beli bahannya di sini, saya sekarang mau bisnis nih, bisnis bakmi gitu kan ya. Oke, caranya gitu. Jadi dia belajar itu. Misalkan ada yang mulai punya paruh waktu jadi bengkel misalkan ya, di otomotif jadi bengkel. Jangan cuma jadi pelaku bengkelnya aja, ngobrol sama yang punya bengkel, Pak gimana sih nyetak ini ngatur toko, ngatur bahan masuk bahan keluar gitu ya, barang masuk barang keluar, gimana sih pembukuan gitu ya. Nah anak-anak sekarang itu nganggap itu sebagai pekerjaan tambahan ya. Kadang-kadang anak saya tuh disuruh misalkan, kamu tolong bikin dong pembukuan, aduh nambah-nambah kerjaan. Padahal kalau dia sadarin, dia lagi belajar ilmu penting tentang bagaimana membuat pembukuan satu toko. Yang nanti ketika dia punya bisnis, dia bisa reduplikasi gitu. Nah ini yang miss gitu ya. Jadi ketika dikasih pekerjaan tambahan, jangan anggap itu sebagai beban, tapi anggap sebagai sekolah ya, supaya nanti pas siap-siap bisnis itu udah oke, udah mateng gitu. Nah itu yang selalu harus kita suarakan kepada anak-anak kita. Jadi ketika mereka sudah pekerjaan sampingan, oke, manage uangnya, atur, kontrol, bikin anggaran, tapi sambil teman-teman nyari pekerjaan tambahan, belajar dari pemilik bisnisnya. Makanya nggak jarang ibu dari Gojek doang, misalkan dari dia cuman driver Gojek, karena tahu customer itu suka menunya apa, tahu customer itu suka makan apa, customer itu segede apa yang suka makan ini, akhirnya dia buka bisnis itu dan bener dia bisa punya bisnis yang luar biasa besar. Kenapa? Karena dia tahu menu yang sering dipilih apa. Masa sih Bu driver GoFood nggak tahu menu yang sering dia antar apa? Misal, oh saya seminggu ini banyak antar bakso, pada sukanya bakso urat. Oh berarti bakso urat itu marketnya gede banget ya. Suatu saat dia buka bisnis, dia akan bikin bisnis bakso urat, jangan bikin misalnya bisnis bakso gepeng misalnya, karena bakso gepeng nggak banyak yang beli gitu. Nah ini kan sebenarnya riset marketing yang nggak dipelajarin di sekolah gitu ya, mereka pelajarin dari kehidupan nyata dan bisa jadi bekal mereka untuk buka bisnis gitu yang nanti lebih besar lagi gitu Bu. Itu titip buat anak-anak kita gitu ya. Ajari mereka untuk membuat anggaran, kalau punya pekerjaan sampingan ajari mereka untuk belajar banyak dari pekerjaan sampingannya. Jangan hanya sekedar kerja aja gitu. Sayang banget waktunya gitu. Sip. Mantap ya Bu Rey. Bu Rey boleh memutar wheels Bu Rey? Ya, silakan Bu Rey, boleh. Menyala 2024. Menyala 2024. Oke, dapat berapa nih Bu Rey? Wah, udah mau jam 9 ya. 30.000. Alhamdulillah ya Bu ya. Kita masih boleh tanya. Oke. Nah, ini kayaknya anaknya tanya jawab aja ya. Boleh bertanya silahkan Bu. Ya, mungkin satu pertanyaan lagi lah ya. Satu pertanyaan lagi, silahkan Ibu. Bu Tadi siapa nih? saya Luciana. Oh, Bu Lucy lagi. Silakan Bu Lucy. Ya, tadi menanggapi dari yang Bu Rey katakan untuk obligasi dan lain-lain ya. Jadi memang kalau yang sudah saya sampaikan juga di anak-anak itu kan kemarin untuk yang paling safe itu kan memang kita main deposito sama emas ya, emas digital lah untuk kalau uang saku mereka yang masih kalau ya. Nah, ini kan kemarin tuh ada yang tertarik sih. Mereka bahkan tanya-tanya tentang kripto ya. Itu yang saya belum bisa mengedukasi karena nggak paham juga. Kalau mau safe sih saya
tadi kan mau mengarah ke reksadana, saham sama obligasi ya. Tertariknya juga yang disampaikan oleh Bu Rai tadi. Nah, ini risetnya gimana nih Kak? Soalnya kan memang kita tahu bahwa apa ya, SHG ini kan kemudian kalau misalkan kita mau menaruh di misalkan satu perusahaan tertentu itu kita perlu ini enggak pelajari dulu perusahaan itu seperti apa atau gimana, karena kan memang sistem dividen yang mereka bagikan kan beda-beda. Khawatirnya kita udah taruh nih di misalkan invest ke saham A misalkan, tapi dia nggak grow with perusahaannya sehingga mereka nggak kasih dividen kita gitu. Nah itu cari risetnya gimana untuk awal itu, karena saya memang masih pemula sekali di sini. Ya. Nah, terima kasih Kak Ida. Oke, Bu Luciana, menarik sekali ya. Oke, Bapak dan Ibu, mungkin di sini ada beberapa instrumen investasi tambahan. Tadi ada kripto, ya. Nah, kripto itu sebetulnya adalah mata uang digital. Jadi sebetulnya waktu Zuckerberg mempunyai project Metaverse, di mana dia akan punya satu universe baru tapi dalam bentuk digital, di mana transaksi di dalamnya menggunakan kripto. Itu booming banget, makanya nilai kripto itu naik. Cuman saya penganut orang yang suka dengan sesuatu yang real. Jadi seandainya dia tidak real, dia tidak ada wujud fisiknya, itu saya belum main di sana gitu ya. Jadi kalau dibilang saya sekarang main kripto atau enggak, tidak gitu ya. Karena menurut saya di sana tidak ada fisik fisik usahanya, fisik digitalnya gitu. Jadi saya belum main di kripto. Jadi parameter saya adalah realnya ada nggak, bisnisnya ada nggak. Karena kan logikanya gini, gimana orang itu mau ngasih uang tambahan ke kita seandainya bentuk fisik usahanya nggak kelihatan, ya. Bisa jadi kan di belakang dia mainin uangnya, kan sekarang banyak ada skema Ponzi gitu ya, ada investasi bodong dan lain sebagainya. Nah itu tidak kelihatan bentuk fisik real usahanya gitu. Nah, berbeda dengan saham. Kalau saham buat perusahaan yang sudah listing, ya, buat perusahaan yang sudah listing di bursa, ya, misalkan saham BRI, misalkan ya, BBRI, oke? Bagaimana cara menganalisanya? Sebetulnya kalau saya analisanya sederhana aja, Ibu. Yang pertama adalah kita pakai atau enggak, ya. Kita pakai barang itu atau enggak? Karena kalau kita pakai barang itu, berarti kita tahu kualitas produknya, kita tahu keberadaan perusahaannya. Nah, kenapa kita harus tahu itu? Karena kalau Ibu investasi di saham, artinya apa? Ibu sedang memprediksi dan berharap usaha ini itu di setahun, 2 tahun, 3 tahun akan bagus. Ya. Jadi Ibu harus tahu bahwa usaha ini setahun, 2 tahun, 3 tahun akan bagus. Ya, karena apa? Karena begitu Ibu main saham, Ibu akan dapat 2 keuntungan. Yang pertama dapat dari dividen, yang kedua dapat dari nilai harga saham, ya, selisih nilai harga saham. Nah, selisih nilai harga saham bisa naik kalau perusahaannya di kemudian hari itu bagus. Dan kita nggak ada yang tahu setahun 2 tahun lagi itu kayak gimana. Tapi kita bisa analisis ke belakang historinya kayak gimana gitu ya. Jadi selalu kita itu. Nah, tapi ada ketika Ibu main saham, ada perusahaan yang nggak bagi dividen. Dividen itu apa? Dividen itu adalah laba bersih yang di-create sama perusahaan. Dan ketika terjadi laba, itu perusahaan berhak untuk membagikan atau tidak membagikan. Jadi ada perusahaan yang Ibu beli saham, itu dividennya nggak dibagiin. Karena kata rapat pemegang saham, kita nggak usah bagiin dulu dividennya. Kita pakai buat modal tahun depan. Jadi Ibu nggak akan dapat dividennya. Ibu hanya akan ngandelin dari valuasi penambahan nilai sahamnya. Misalkan Ibu beli saham BRI sekarang per lembarnya 3.000. Ya, 5 tahun lagi, ya, nilai saham BRI, misalkan ya, kita berangkat ke tahun 2029, itu ternyata nilai saham BRI-nya 5.000. Nah, selisihnya ini 5.000 dikurangin 2.000, itu jadi keuntungan Ibu, ya. Perkara tiap tahunnya ada dividen itu bonus, ya. Tapi sebetulnya kalau saham benar-benar ngandelin dari penambahan nilai, ya, penambahan nilai. Sehingga kalau penambahan nilai yang sangat diharapkan, kita harus lihat dulu dan harus yakin bahwa perusahaan ini 5 tahun, 6 tahun lagi akan bagus.
Ya, dan nggak bisa ibu misalkan investasi di saham, masukin uang di saham sekarang, besok ibu jadi miliarder, itu nggak bisa gitu ya. Jadi banyak orang yang mispersepsinya adalah, wah saya udah main saham nih, saham turun hari ini jual gitu ya, besok naik. Nggak bisa, kita fluktuatifnya hanya sehari 2 hari. Makanya kalau main saham itu jangka panjang, supaya apa, kita bisa menganalisa apakah kita harus jual atau kita harus tahan. Misalkan kayak sekarang itu saham-saham lagi turun ya, karena market lagi jelek gitu ya, jadi ada beberapa orang yang beli ya. Justru kalau pemain saham baru, ketika saham lagi turun, mereka terdirect untuk jual ya. Karena apa? Wah, takut tambah rugi nih secara psikologisnya. Ya misalnya, oh saya punya saham BRI 100 juta. Sekarang saham lagi anjlok, BRI saya cuma 50 juta misalkan ya. Anda panik, maka Anda akan jual. Tapi kalau orang yang tahu pola saham, ketika harga turun, mereka bukan jual, mereka beli justru ya. Nah, cuman bergantung analisanya gitu ya. Ini ada materi tersendiri ya. Jadi bergantung analisanya. Ini saya harus beli di titik berapa nih gitu ya. Dan namanya saham selalu prediksi. Bahkan Warren Buffett aja, bapak saham dunia gitu ya, tidak bisa memprediksi 100% ini saham bisa naik apa turun, tapi dia menggunakan data untuk mengambil rata-rata berapa saya harus beli dan di berapa saya harus jual. Itu yang jadi andalannya Warren Buffett gitu. Kalau ibu memang mau main di saham ya. Tapi kalau mau nyoba-nyoba main di saham-saham yang saham-saham yang gampang gitu ya, ya cari aja yang udah established kayak BRI, Mandiri ya, BCA ya. Cuman dia apa ya, pasti harga sahamnya juga udah mahal gitu ya. Jadi pasti kita cuma bisa beli sedikit gitu. Nah, saya ambil contoh lah ya Bu ya. 5 tahun yang lalu kalau ibu punya uang 100 juta dan beli saham BSI, sekarang uang ibu udah di kurang lebih sekitar 200-300 jutaan ya, kalau beli BSI 5 tahun yang lalu. Kalau di BCA 5 tahun yang lalu ibu punya 100 juta, beli sekarang ya, ibu dapat uangnya 158 juta. Jadi udah naik valuasinya 58 juta kalau 5 tahun yang lalu gitu. Jadi kita bicara 5 tahun lalu. Kalau emas, ini emas menarik juga. Kalau Bapak dan Ibu mau investasi emas, pastikan jangka panjang, jangan jangka pendek. Karena kalau jangka pendek itu rugi. Misalnya ini, ibu beli emas sekarang 1.300.000. Ibu jual bulan depan, itu harga jualnya itu cuma dihargain 1.200.000. Jadi udah rugi 100.000. Ya. Tapi kalau kita lihat 10 tahun yang lalu, saya ingat banget, saya nikah 2014, harga emas 500.000. 2014 harga emas masih 500.000. Sekarang 2024 harga emas murni Antam itu 1.300.000 per gramnya. Ya, berarti sudah 200%. Sudah 200% naiknya. Ya, jadi harga emasnya bisa luar biasa naik kalau jangka waktunya panjang, 10 tahun gitu ya, itu oke. Tapi kalau misalkan setahun 2 tahun, emas kayaknya masih belum seksi untuk jadi instrumen investasi. Ya. Kalau pendek, tapi kalau panjang, misalkan saya punya anak bayi, misalkan ya, buat anak saya nanti kuliah, maka emas mungkin instrumen investasi yang oke. Gitu. Ya. Gitu Bu Lucy. Ya, baik Kak. Nah, ya, thank you. Bu Lucy boleh memutar wheels ya Bu Lucy, silahkan. Silahkan Bu Lucy, menyala 2024. Oke, menyala 2024. Lah. Oke. Aduh. Oh, Wow. Alhamdulillah. Terima kasih Dapat Kak Ida. 200.000. Barakallah. Alhamdulillah, keluar juga ya. Ini tadi Iya. ada yang masih bertanya, Ibu Damerina ya. Ibu Damerina masih mau bertanya tidak Bu Damerina? Boleh Bapak, Dameriana, sorry Pak. Iya Bu Dameriana, ini yang paling aktif banget di grup nih Bu Dameriana. Silakan Bu Dameriana. Terima kasih Pak Idam Fitriadi. Mohon maaf. Sama-sama Ibu. Terima Silakan. kasih juga sebelumnya Bapak telah menginvite saya di SMK Negeri 1 Beringin Deli Serdang, Sumatera Utara. Salam kenal buat teman-teman semua, Bapak Ibu yang ada di sini. Tadi Pak, saya membaca itu formula 5432 itu Pak. Saya tertarik sekali bagaimana resep formula yang Bapak bagikan. Cuman yang saya mau bertanya seperti ini Pak.
yang untuk sisa untuk investasi yang 10%, Pak. Untuk 10% atau 20% itulah, Pak. Sorry ya, Pak. 20%, Bu Damer. Kemanakah bisa banyak sekali tawaran-tawaran di luar sana seperti asuransi untuk bla bla bla, tahu lah Bapak kan bagaimana asuransi. Apakah bagus untuk kita menginvestasikan keuangan kita di asuransi, Pak? Itu aja. Oke, nah ini menarik ya Bu ya, masalah asuransi. Jadi Ibu, nanti kalau Ibu ada yang menawarkan asuransi, itu memang ada beberapa jenis asuransi. Sebentar ya, saya coba share dulu materinya. Jadi sebetulnya kalau asuransi, begini, prinsip asuransi adalah meminimalisir resiko ya Bu ya. Banyak orang yang mikirnya itu asuransi adalah mencari untung. Jadi asuransi itu sebetulnya kita pakai untuk meminimalisir resiko. Asuransi kesehatan kita pakai untuk apa? Meminimal resiko ketika kita harus ngeluarin uang untuk kesehatan. Asuransi jiwa untuk apa? Meminimal resiko ketika kita harus mati muda gitu ya. Anak kita nggak punya pegangan, akhirnya dia punya santunan. Jadi tujuannya adalah meminimalisir resiko. Sehingga kalau ada asuransi yang menawarkan keuntungan yang luar biasa, itu Ibu harus baca pelan-pelan polisnya. Ya, baca pelan-pelan polisnya, bagaimana ketentuannya. Karena kalau enggak, banyak orang yang nganggap gini, Ibu mau asuransi enggak? Ini untung sekian-sekian loh Bu, kalau tidak ada klaim bla 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 bla. Tapi banyak nasabah yang akhirnya tidak baca polisnya, akhirnya ketika kejadian itu nggak bisa diklaim. Karena bukan salah asuransinya, karena kita nggak baca polisnya, ketentuannya. Jadi biasanya ketentuan itu ada menyertai, bisa diklaim jika sakitnya, misalkan ya Bu ya, jika sakitnya kronis, jika sebelumnya tidak ada riwayat jantung, padahal pas mengajukan asuransi kita sudah punya riwayat jantung, itu gugur. Ya, misalkan Ibu ikut asuransi jiwa. Asuransi jiwanya adalah asuransi kematian. Kematian Ibu misalkan amit-amit X lah ya, bukan Ibu ya. X meninggal karena jantung misalkan ya. Terus dicek mau mengajukan polisnya, ternyata sebelum ikutan asuransi dia punya riwayat jantung, gugur dia. Ya. Makanya harus dipastikan apakah polisnya mengcover itu atau tidak gitu. Ya. Dan sekali lagi polis itu adalah meminimal resiko. Kalau Ibu tanya, Bu Dameriana tanya saya ikut asuransi atau tidak? Yes, saya ikut asuransi. Saya ikut asuransi satu BPJS Kesehatan, itu wajib lah ya kita ikut asuransi karena sangat membantu gitu. Dan yang kedua yang saya ikut asuransi bukan unit link tapi saya ikut asuransi jiwa. Jadi saya ikut asuransi jiwa. Asuransi jiwa itu akan cair kalau saya meninggal. Ya, kenapa saya ikut asuransi jiwa? Karena saya tahu bahwa saya pasti akan meninggal. Ya, jadi saya pasti akan meninggal, nggak tahu kapan, gitu ya. Saya ikut asuransi di salah satu asuransi, saya nggak usah sebutin mereknya ya. Asuransi jiwa yang nilai pertanggungannya adalah kalau saya meninggal, itu saya akan anak saya atau warisan saya itu akan dapat 2 miliar. Ya, jadi kalau saya meninggal, itu akan dapat 2 miliar. Saya nggak langsung bilang, oke, saya tanya dulu, meninggalnya karena apa? Ya, saya tanya, kalau saya meninggal bunuh diri di cover tidak? Kalau saya meninggalnya dibunuh di cover tidak? Ya kan Bu? Tiba-tiba saya misalkan meninggalnya dibunuh, ternyata nggak di cover, rugi dong. Saya udah mati, uang pesangon saya nggak cair, ya kan? Istilahnya gitu ya. Itu saya tanyakan dulu, saya baca polisnya. Dan pihak asuransi bilang gini, Bapak, nanti ketika Bapak daftar, Bapak boleh baca polisnya dulu. Kalau Bapak nggak setuju, Bapak bisa cancel. Ya, nah akhirnya kita minta draftnya dulu, minta draft asuransinya dulu. Kita baca baik-baik polisnya. Nah, di asuransi yang saya ikutin itu meninggal karena bunuh diri di cover, meninggal karena dibunuh itu di cover. Ya, jadi kalau kita bunuh diri, itu uang pertanggungan tetap cair. Syaratnya cuma satu, uang yang bisa cair, meninggal. Ya, jadi si pemegang polisnya harus meninggal. Kalau nggak meninggal nggak bisa cair. Jadi harus meninggal baru cair. Mau bunuh diri cair, mau dibunuh cair. Makanya saya itu polis asuransi nggak saya kasih tahu ke istri saya. Karena kalau istri saya tahu, ntar punya inisiatif membunuh gitu ya. Gitu. Jadi itu tapi buat ini. Jadi buat pertama. Jadi saya ikut asuransi, tapi asuransi jiwa. Saya agak nggak setuju dengan asuransi unit link. Ya, daripada saya ikut asuransi unit link, mending saya taruhnya di ORI, tadinya di obligasi ataupun di reksadana.
gitu daripada ikut asuransi yang unit link. Tapi kalau asuransi jiwa, yes saya butuh karena saya tahu saya akan meninggal. Nah, tinggal kondisi meninggalnya mau seperti apa yang diklaim yang harus diklarifikasi. Ternyata semua kondisi meninggal bisa bisa cair asuransinya, maka saya ikutan. Ya, kalau nggak salah saya bayar 300 juta 60 juta per tahun selama 5 tahun dan covernya sampai usia saya 100 tahun. Dan saya yakin saya nggak akan nyampe 100 tahun gitu ya. Jadi di jeda itu saya udah pasti akan meninggal gitu ya. Makanya saya ambil asuransi itu. Kalaupun nyampe 100 tahun berarti ya anggap aja itu bonus bagi saya ya. Tapi sekali lagi, asuransi itu adalah meminimalisir resiko gitu. Jadi akan sangat ironis kalau ada yang nawarin asuransi untuk keuntungan. Karena sebetulnya asuransi produknya bukan untuk mencari untung, tetapi untuk berbagi resiko gitu. Gitu Bu Damer ya. Silakan Bu Damer dari Deli Serdang mungkin boleh memutar wheels malam ini. Silakan Bu Damer. Menyala 2024. Bu Damer, silakan. Izin Pak, saya belum tahu gimana caranya memutar Oh, Queen ini. enggak, Ibu tinggal bilang aja, ntar sistemnya muter sendiri, Bu. Menyala 2024 gitu. Menyala 2024. Oke, berputar. Dapat berapa nih? Aduh, 100.000 dong, 100.000 dong, 100.000 dong, 100.000 dong. Oke. Oke, Budawer dapat 50.000. Thank you. Baik Bapak dan Ibu, ini rasanya udah jam 9 ya, udah cukup malam juga ini ya. Kalau ada yang masih bertanya atau apanya boleh sampaikan saja di nanti di WhatsApp, nanti saya akan coba bantu jawab ya. Nanti akan ada Mbak Kem yang akan menutup, tapi setidaknya saya akan perlihatkan saja ini Ibu ya, Bapak. Ini adalah ekosistem industri keuangan di Indonesia. Ada perusahaan namanya perusahaan pembiayaan, ada perusahaan pegadaian, ada asuransi, ada dana pensiun, ada fintech dan perbankan. Masing-masing berbeda. Kalau bank tugasnya adalah ngumpulin uang, menyalurkan, ya. Kalau pembiayaan itu hanya bisa menyalurkan. Jadi pembiayaan itu nggak bisa ngumpulin uang. Dia hanya membiayai. Kayak Fifth Group itu hanya membiayai. Jadi kalau nanya, Pak, saya mau nabung saham di Fifth Group, bisa nggak? Nggak bisa. Karena Fifth Group itu hanya membiayai. Kalau pegadaian harus ada barangnya supaya kita bisa tukar dengan uang. Kalau asuransi tadi harus meminimalisir resiko. Kalau asuransi bicara keuntungan harus lebih teliti lagi ya. Kalau fintech berarti seperti bank tapi mainnya di teknologi ya. Dan terakhir ada dana pensiun ya seperti BPJS Ketenagakerjaan, Asabri, Taspen dan lain sebagainya. Jadi penjelasannya ada di slide berikutnya dan penjelasan yang tadi. Ya karena waktu yang mungkin sudah malam, Bapak Ibu juga sudah terlalu malam, nanti bisa kita lanjutkan ditanya jawab atau lewat chat pribadi juga silahkan, saya akan open ya. Saya serahkan dulu ke Mbak Kem, silahkan Mbak Kem, sepertinya semangat Bapak Ibu masih luar biasa ini ya. Baik, terima kasih Bapak Idam Fitriadi. Boleh tepuk tangan dulu untuk pemateri kita pada malam hari ini. Wow, materinya luar biasa ya. Di 2 jam materi full. Wow, ada love-love-nya juga. Terima kasih. Baik. Nah, saya juga terima kasih atas semangatnya Bapak dan Ibu yang masih sangat menunjukkan antusiasme. Banyak sekali yang ingin bertanya, sayang sekali tidak bisa semuanya difasilitasi untuk bertanya, tapi tidak apa-apa, nanti silahkan jika masih ada yang ingin ditanyakan, boleh lewat WhatsApp group begitu ya. Nah, Betul. Bapak dan Ibu, karena sudah hampir habis nih ya waktunya, kami persilahkan Bapak Ibu untuk cek kembali ke website www.kelasmatrikulasi.id. Nah, kalau sebelumnya Bapak dan Ibu sudah melakukan pretest, lalu Bapak dan Ibu sudah mengikuti kelas juga dari awal hingga akhir. Nanti Bapak dan Ibu diminta untuk melakukan atau mengisi bagian post-test atau tes yang Bapak Ibu lakukan setelah mengikuti pelatihan ya selama 2 jam ini. Nah, jangan khawatir, ini post-testnya masih bisa diisi sampai malam hari ini ya. Silakan diambil waktunya baik mungkin. Jangan terlalu lama karena nanti takutnya lupa materinya apa aja. Jadi silakan setelah acara ini ditutup, Bapak dan Ibu bisa mengisi post-testnya seperti itu. Nanti apabila masih mengalami kesulitan untuk post-testnya bisa dikonsul melalui WhatsApp. Baik Bapak dan Ibu, saya Kem Kamalia dan juga seluruh kru yang bertugas dari ABB Learning Center mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Bapak Ibu Guru,
SD, SMP, SMA, SMK di seluruh Indonesia atas antusiasmenya mengikuti program Menyala, menyuarakan literasi melalui aksi 2024. Yeay! Dan dengan ini kami tutup acara pada malam hari ini. Saya juga memohon maaf apabila banyak salah-salah ucap atau ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Bless Terima ya. kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Jangan lupa ya feedback formnya juga diisi. Siap-siap Bu. Ya, sip. Terima Dibuka kasih saja Bapak Ibu. websitenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya Ibu, Bapak.